Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Selamat mendengarkan. Bab 31, Subscribe Penatua. Paman Zijian, apakah ada Divine Dao di dalam? Lin Feng tidak mengerti. Tidak ada Divine Dao, tapi itu pasti objek yang berhubungan dengan Divine Dao. Mungkin senjata kekaisaran yang saleh, jawab Zijian. Lin Feng mengerutkan kening dan mengangguk perlahan. Tampaknya senjata kekaisaran yang saleh benar-benar ada. Ada banyak pembudidaya kuat di sini, mungkin untuk senjata kekaisaran yang saleh. Mereka tidak datang karena kompetisi ejaan penyebaran hebat. Lin Feng, kita akan mencoba dan membuka lampu merah sesudahnya. Ketika mereka redup, beberapa orang mungkin akan masuk. Aku harap kamu bisa masuk dan membantu kami menemukan apa yang ada di dalamnya, kata Patriark Zijian kepada Lin Feng. Lin Feng terkejut dan bertanya, Paman Zijian, apakah kamu tidak akan masuk? Kami sepakat untuk mengirim orang-orang kami ke dalam. Karena kamu memiliki jimat dari Sekte Pedang, kamu adalah seorang tetua sekte. Aku dapat mengirim kamu ke sana. Kamu adalah pilihan yang sempurna untuk itu, jawab Zijian. Lin Feng tidak sombong atau bangga, tapi dia pasti ingin masuk ke dalam dan melihat. Mungkin dia akan mendapat manfaat dari itu. Zijian tahu bahwa Lin Feng tidak akan menolak. Siapapun pasti tergoda untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat itu, dua sinar cahaya melesat melintasi langit dan dua orang lagi muncul di puncak gunung. Xuan Yuanmu dan muridnya, Yu Qing, kata Zijian netral. Lin Feng melirik Xuan Yuanmu dan Yu Qing. Awalnya, dia seharusnya pergi ke bagian tengah daerah supranatural dengan Xuan Yuanmu, tetapi rencananya telah berubah karena hal ini. Tidak ada yang ingin pergi tanpa mengetahui apa itu. Ketika Xuan Yuanmu dan Yu Qing melihat Lin Feng, mereka terbang dan mendarat di depan pasangan itu. Xuan Yuanmu menatap Zijian, tertegun. Dia bertanya, kamu menerobos dan menjadi kaisar suci tingkat rendah. Lin Feng sangat terkejut ketika mendengar Xuan Yuanmu. Dia juga memandang Patriark Zijian. Dia juga bingung. Zijian telah menerobos dan menjadi kaisar suci tingkat rendah. Sekte pedang akan menjadi sangat kuat. Namun, Lin Feng tidak terkesan oleh Xuan Yuanmu, maupun Zijian. Mereka adalah kaisar suci tingkat rendah, jadi apa? Mereka baru saja memahami Dao tingkat 2, itu bukan hal yang luar biasa. Mu Feng, awalnya, kita seharusnya pergi ke bagian tengah dari daerah supranatural hari ini, tetapi dengan apa yang terjadi, aku berharap kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Ketika kita membuka lorong lampu merah, aku harap kamu bisa masuk mewakili para murid dari Sekte Dewa, kata Xuan Yuanmu kepadanya. Lin Feng tersenyum kecut dan berkata kepada Xuan Yuanmu, Tuan, aku sudah berjanji pada Zijian. Ini bukan masalah. Kamu adalah sesepuh dari Sekte Pedang, tetapi kamu juga seorang murid dari Sekte Dewa, jawab Xuan Yuanmu, tersenyum alami. Zijian terkejut. Xuan Yuanmu biasanya tidak seperti ini. Dia biasanya cerewet dalam hal-hal seperti itu. Apa yang terjadi saat ini? Apakah itu karena senjata kekaisaran yang saleh? Zijian tidak mengerti, begitu pula Lin Feng. Tetapi tidak peduli siapa yang dia wakili, dia akan mendapat manfaat dari situasi tersebut. Baiklah, sesepuh Tian Klan ada di sini, kata Xuan Yuanmu, saat Lin Feng tampak berpikir. Lin Feng kembali sadar dan melihat Tian Qiong, Tian Han, dan seorang pria tua dengan janggut putih. Dia tampak bergerak seperti awan. Lin Feng memandang cara pria tua itu bergerak. Dia menutup matanya dan memvisualisasikannya. Sebuah cahaya pucat muncul di sekitar Lin Feng. Waktu dan kecepatan Dao muncul di sekitarnya. Patriark Zijian dan Xuan Yuanmu saling melirik, tampak tidak percaya. Lin Feng baru saja melihat pria tua Tian Klan, dan mengerti teknik kelincahannya. Lin Feng mengerti waktu dan kecepatan Dao. Oleh karena itu, dia bisa belajar dari sesepuh Tian Klan dengan mengamati. Itu tidak cukup untuk membuat Dao-nya mencapai level kedua, tapi dia mengerti banyak hanya dengan menonton. Lin Feng yakin bahwa dia akan menaikkan dua jenis Dao ke tingkat kedua juga. Lin Feng membuka matanya. Xuan Yuanmu dan Zijian menggelengkan kepala mereka. Jenius sekali. Dia bahkan bisa belajar dalam keadaan seperti itu. Seorang kultivator yang luar biasa. Berbahaya menjadi musuh dengan orang-orang seperti itu. Karena itu, kedua lelaki itu sudah punya ide sendiri. Lin Feng tidak memperhatikan mereka. Dia melihat tetua Tian Klan mengangkat tangan kirinya, saat tiga orang mendarat di tanah pada saat yang sama. Xuan Yuan, Zijian, mari kita mulai, kata sesepuh Cheng Klan kepada keduanya. Xuan Yuanmu dan Zijian naik ke udara dan terbang ke arahnya. Tiga pembudidaya terkuat dari kota Zhongzuan berdiri bersama dan bersiap untuk memulai. Mari kita mulai, kata Xuan Yuanmu, mengangkat tangan kirinya dan menggunakan mantra penyebaran dengan kekuatan Dao tingkat 2. Langit di sekitar mereka berubah. Zijian mengangkat kedua tangannya, pedang terangki muncul. Level 2 Dao-nya sudah mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi.
Kekuatan pedang dan mantra penyebaran Xuan Yuanmu dengan cepat menyatu. Mantra penyebarannya tampak seperti perisai dan pedang Zijian tampak seperti tombak. Isolasi aliran waktu, teriak sesepuh Tian Clan dengan eksplosif. Suaranya melukai gendang telinga orang-orang, termasuk Lin Feng, seolah-olah seseorang telah meletakkan jarum di telinganya. Mantra penyebaran dan lampu pedang dikelilingi oleh lapisan Qi. Lampu merah menyala. Tiba-tiba, lampu merah bergetar dan berkedip. Kemudian mereka menjadi lebih mempesona. Itu pemandangan yang indah. Tapi ketiga orang itu tidak memberi kesempatan pada lampu merah. Mereka menjadi lebih redup dan redup di bawah Qi. Mu Feng, masuk. Perintah Xuan Yuanmu pada saat itu. Lin Feng bereaksi segera dan terbang menuju lorong lampu merah. Di mana kamu akan pergi? Kata Tian Qiong dan Tian Han, terbang menuju lorong juga. Salah satu dari mereka mengangkat tinjunya, yang lain mengangkat pedangnya. Terlarang, kata Lin Feng. Dia mengangkat kedua tangannya dan menyerang balik, sebelum dia menghilang di dalam lorong. Tian Qiong dan Tian Han juga memasuki lorong. Mereka mewakili klan Tian. Yu Qing, masuk juga, kata Xuan Yuanmu setelah itu. Yu Qing mengangguk dan pergi ke lorong. Mereka berempat memasuki lorong. Klan Ma juga mengirim beberapa orang, tetapi bukan Manan. Tidak ada orang dari klan Chen yang bisa masuk. Namun, banyak pembudidaya independen masuk ke dalam. Lebih dari 20 orang masuk. Berapa banyak yang akan keluar hidup-hidup? Aku harap mereka bisa keluar dalam 2 jam maksimal. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menahan lampu merah lagi. Bab 32, Subscribe Penatua. Zijian, Xuan Yuanmu, dan sesepuh Tian Clan terus menekan lampu. Mereka sangat sadar bahwa jika para pembudidaya tidak keluar dalam waktu 2 jam, maka mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka membutuhkan banyak Qi untuk melakukan ini. Lin Feng adalah yang pertama tiba di dalam. Ketika dia tiba, dia menyadari ada banyak cermin di sekitarnya, dan ruang di belakangnya. Hanya dengan membuat beberapa langkah, seseorang dapat tiba di tempat lain. Lin Feng tidak melihat Tian Qiong dan Tian Han. Dia juga tidak melihat orang lain, dan melanjutkan sendirian di dalam. Dia melihat beberapa ruang cermin. Apa hal-hal ini? Lin Feng tidak yakin, tetapi terus berjalan ke depan. Dia memasuki ruang cermin dan tiba-tiba melihat lampu merah yang menyilaukan, sama seperti yang dia lihat di luar. Lin Feng menyegel pembuluh darahnya sendiri dan melepaskan kekuatan terlarang untuk melindungi dirinya dari lampu merah. Ruang cermin yang misterius. Petik 2. Pada saat itu, dunia roh Lin Feng melonjak, dan sapi tua itu keluar dan melihat sekeliling. Ruang cermin misterius. Ulang Lin Feng, memandang lembu tua itu. Dia bingung. Sapi tua itu mengangguk dan berkata, kamu dari benua 9 awan. Kamu tidak tahu ruang cermin. Mereka dibuat oleh seorang kultivator kuat yang mengendalikan kekuatan cahaya, seperti dunia kecil kamu. Dunianya adalah dunia cermin. Petik 2. Seorang kultivator yang kuat yang mengendalikan Divine Dao dan membuat dunia cermin. Ulang Lin Feng. Tidak, itu hanya satu ruang di dunia cermin, kurasa. Mereka harus dipisahkan, renung lembu tua itu, memandang berkeliling dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng mengerti, ini adalah salah satu ruang dari dunia cermin. Namun, apakah kultivator yang kuat meninggalkan harta di sini? Puan Ox, apakah kamu pernah melihat seorang kultivator yang kuat yang mengendalikan Divine Dao? Tanya Lin Feng. Dia penasaran. Sapi tua itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, aku belum pernah melihatnya. Aku juga tidak berpikir Tuan aku pernah melihatnya. Aku pikir sudah lama sekali sejak seorang kultivator yang kuat yang memahami Divine Dao muncul. Petik 2. Aku mengerti, kata Lin Feng. Dia senang memiliki sapi tua itu bersamanya. Dia seperti ensiklopedia. Jika dia berada di bumi, dia akan sama mahalnya dengan Wikipedia. Lin Feng menghela nafas. Dia benar-benar merindukan bumi, dan yakin bahwa harus ada cara untuk pergi ke sana. Karena dia bisa melakukan perjalanan ke benua dewa dari benua 9 awan, harus ada cara untuk mencapai bumi. Puan Ox, mereka mengatakan mungkin ada senjata kekaisaran yang saleh di sini, bisakah kamu merasakannya? Tanya Lin Feng. Sapi tua itu tertawa. Lin Feng tidak mengerti, mengapa sapi tua itu tertawa. Sapi tua itu menunjuk ke cermin dan tertawa. Itu adalah senjata kekaisaran yang saleh. Kamu juga berada di dalam senjata kekaisaran yang saleh. Petik 2. Lin Feng melihat sekeliling lagi, cermin ruang angkasa adalah senjata kekaisaran yang saleh. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah dunia yang kosong, bagaimana dia bisa berada di dalam senjata kekaisaran yang saleh? Sapi tua memperhatikan bahwa Lin Feng tampak bingung. Bocah kecil, pada level ini, senjata bukan benda yang kokoh lagi. Mereka tidak terlihat, langit yang kokoh bisa menjadi senjata kekaisaran yang saleh. Tidak ada yang aneh dengan itu. Petik 2. Apakah dunia roh aku adalah senjata kekaisaran yang saleh? Tanya Lin Feng. Sapi tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum mengejek, bagaimana mungkin? Kamu belum menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Bagaimana kamu bisa membuat senjata kekaisaran yang saleh? Petik 2. Lin Feng mengerti.
Hanya mereka yang telah menembus lapisan kaisar suci tingkat tinggi yang bisa membuat senjata kekaisaran yang saleh dalam bentuk dunia. Lin Feng, seseorang akan datang. Dia sekuat dirimu. Aku akan kembali, aku perlu tidur. Berat badan aku turun terlalu banyak baru-baru ini. Kata sapi tua itu, sebelum dia menghilang. Lin Feng terkejut, sejak kapan sapi tua itu memiliki selera humor. Dia mungkin menghabiskan banyak waktu dengan kerabat Lin Feng, seperti Meng Qing, dan telah belajar bagaimana bercanda dari mereka. Tapi itu tidak masalah, setidaknya sapi tua itu sedang melakukan pemanasan. Dia telah berada di dunia yang tersegel selama ribuan tahun dan menjadi dingin, itu normal. Lin Feng melihat sekeliling. Ruang sedikit terdistorsi, seperti yang diharapkan, seseorang datang. Di sini kita bertemu lagi, kata Tian Qiong. Musuh terikat untuk bertemu di jalan sempit. Mereka berdua saling memandang dengan marah. Aku tidak ingin melihatmu sebanyak itu, kata Lin Feng acuh tak acuh. Karena itu, kencing, teriak Tian Qiong, melemparkan tangannya ke arah Lin Feng. Dia tidak menggunakan kecepatan Dao. Dia sudah mencoba kekuatan cepat dan lambat melawan Lin Feng, dan itu tidak berhasil. Karena itu, dia menggunakan kekuatan fisik sebanyak yang dia bisa. Siapa yang lebih kuat dalam hal kekuatan fisik? Tutup pertarungan fisik. Lin Feng tidak bisa menahan kegembiraan ketika dia melihat apa yang sedang dicoba Tian Qiong. Di benua 9 awan, tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal kekuatan fisik, dan sekarang Tian Qiong sedang mencoba ini. Lin Feng mengepalkan tangannya dan melemparkannya ke Tian Qiong juga. Saat tumbukan, keduanya terbang dan melintasi 3 cermin yang berbeda dan ruang yang dihasilkan berbeda. Di beberapa tempat, ada pembudidaya independen yang terkejut ketika mereka melihat 2 orang berkelahi. Mereka mengikuti setelahnya. 1000 naga pukulan, teriak Tian Qiong dengan marah, melemparkan tinju lain ke Lin Feng. Lin Feng meninju tinju Tian Qiong. Tian Qiong tiba-tiba mendengus kesakitan dan didorong keluar ruang. Lin Feng mengikutinya ke ruang lain. Dia melihat lebih banyak orang di sana. Yang lain semua tampaknya adalah pembudidaya mandiri. Beberapa dari mereka adalah kaisar setengah suci. Tentu saja, mereka bukan dari kota Zhongzuan, mereka telah mendengar tentang tempat ini dan datang untuk itu. Lin Feng, aku tidak berpikir kamu akan begitu kuat dalam pertempuran jarak dekat juga. Kata Tian Qiong. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dan hanya menatapnya dengan mengejek. Aku yakin kita akan bertemu lagi. Tian Qiong tidak ingin tinggal di Lin Feng terlalu lama. Ada begitu banyak ruang untuk dijelajahi di sini. Dia tidak ingin menyia-nyiakan seluruh waktunya, dan karena dia tidak bisa menang dengan cepat, dia menyerah. Lin Feng juga tidak memaksanya untuk bertarung, dan tidak mengejarnya. Sudah waktunya untuk mencari peninggalan sejarah. Lin Feng pindah dari ruang ke ruang, dia melihat Tian Han beberapa kali, tetapi dia melarikan diri setiap kali dia melihat Lin Feng. Lin Feng menganggapnya konyol. Ketika Lin Feng bukan kaisar setengah suci, Tian Han terus memprovokasi dia, dan sekarang dia bersembunyi darinya. Itu benar-benar lucu. Lin Feng segera tiba di ruang yang tidak diketahui. Ketika Lin Feng melintasi cermin, kekuatan batinnya meningkat. Apa itu? Bab 33, Subscribe Penatua. Tempat itu jauh lebih besar dari yang lain, dengan lampu merah terang. Di bawah kakinya adalah lensa kristal transparan, lampu merah bisa menembus. Lin Feng berjalan ke lensa. Kekuatan batinnya mulai mendidih dan meningkat. Rasanya hangat, seolah ada gunung berapi di dalamnya. Dia buru-buru melepaskan kekuatan terlarang untuk mengisolasi dirinya dari lampu merah dan dingin. Lensa-lensa ini harus menjadi inti dari ruang. Apa yang akan terjadi jika aku mengambilnya? Gumamnya. Dia melepaskan kekuatan terlarang di sekitar tangannya dan bersiap untuk mengambil beberapa lensa kristal. Pada saat itu, Lin Feng merasakan angin kencang di belakangnya. Dia berbalik dan membuang tinjunya. Puap, puap. Lin Feng melihat Tian Han, yang telah mencoba menyerangnya secara mengejutkan. Mata Tian Han berguling dan dia terpesona, keluar dari ruang itu. Dia menghilang di cermin. Lin Feng tampak murung. Tian Han, aku tidak membunuhmu dan kamu mencoba membuatku marah. Lin Feng tampak marah dan berteriak ke cermin. Tapi Tian Han sudah menghilang. Orang-orang seperti Tian Han tidak tahu malu. Ketika dia lebih kuat dari Lin Feng, dia sombong dan menggertaknya. Sekarang Lin Feng adalah kaisar setengah suci dan Tian Han menghindarinya atau menyerangnya secara mengejutkan. Jadi, mari kita coba dan mengambil beberapa lensa kristal terlebih dahulu, pikir Lin Feng, mengambil napas dalam-dalam. Dia berjalan ke lensa dan mengambil satu. Tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Aku bisa pergi sekarang. Lin Feng meletakkan lensa kristal dan terbang menuju pintu keluar. Sudah hampir 2 jam berlalu. Banyak orang sudah keluar, termasuk Tian Qiong, Tian Han, dan beberapa pembudidaya independen. Lin Feng adalah salah satu orang yang belum keluar. Patriark Zijian dan Xuan Yuanmu khawatir dan menatap pintu keluar. Pada saat itu, Lin Feng keluar dan bangkit ke udara. Bocah kecil, kami khawatir mati. Aku akan masuk jika kamu tidak keluar, kata Zijian kepada Lin Feng, menghela nafas lega dan tersenyum. Lin Feng menangkupkan tinjunya dan tersenyum,
terima kasih atas bantuan kamu, Paman Zijian. Apa yang kamu lihat di dalam, Mu Feng? Zijian lebih tertarik pada keselamatan Lin Feng, sementara Xuan Yuanmu lebih tertarik pada apa yang dia temukan di dalam. Lin Feng melirik Xuan Yuanmu, lalu di lorong, ada ruang cermin di dalam. Mereka penuh sesak, sepertinya di dalam sarang lebah. Ada lampu merah juga, sama seperti di luar. Petik 2. Itu luar biasa, kata Patriark Zijian ketika dia mendengar Lin Feng. Mulutnya terbuka lebar, dia melirik Xuan Yuanmu dan sesepuh Tian Klan, yang semuanya tampak bingung. Ruang macam apa? Tanya Xuan Yuanmu. Kita harus masuk dan melihat, kata sesepuh Tian Klan, menggaruk jenggotnya. Zijian dan Xuan Yuanmu sedikit khawatir. Jika mereka masuk, siapa yang akan menekan lampu merah? Zijian memandang Lin Feng. Lin Feng adalah kaisar yang setengah suci, dia tidak bisa menekan lampu merah. Mereka membutuhkan setidaknya 5 kaisar setengah suci untuk melakukan pekerjaan itu. Yu Qing, tekan lampu merah sementara kami bertiga masuk ke dalam, perintah Xuan Yuanmu. Yu Qing mengangguk. Lin Feng, aku, Zijian tidak tahu bagaimana bertanya pada Lin Feng, tapi Lin Feng memotongnya. Paman Zijian, masuk. Aku juga akan membantu menekan lampu merah. Petik 2. Baiklah, terima kasih, kata Zijian menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Dia memandang Xuan Yuanmu dan tersenyum. Tian Qiong, Tian Han, kemarilah, kata sesepuh Tian Klan. Mereka juga kaisar setengah suci, dan juga bisa membantu menekan lampu merah. Tian Qiong dan Tian Han berjalan mendekati pemimpin Tian Klan. Mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk. Menekan lampu merah sementara kami bertiga masuk ke dalam, perintah tetua. Keduanya tidak mengatakan apa-apa dan mengangguk. 3 pembudidaya kemudian saling melirik dan pergi ke lorong. Karena lampu merah telah ditekan sebelumnya, tidak sulit bagi Lin Feng dan yang lainnya untuk terus memegangnya. Tetapi pada saat itu, Tian Han terserang kejutan lagi. Dia menggunakan satu tangan untuk menekan lampu merah dan yang lainnya untuk menyerang Lin Feng, melemparkan tinjunya ke arahnya. Lin Feng tersenyum mengejek dan dingin. Tian Han bahkan lebih marah. Lin Feng sudah memperingatkannya di dalam. Jika Tian Han menyerangnya lagi, dia akan membunuhnya. Dan sekarang Tian Han memprovokasi dia lagi. Pedang Tuhan, teriak Lin Feng. Mata semua orang melebar. Lampu putih tiba-tiba menyala. Lampu berisi pedang dan kekuatan terlarang, dan memotong lurus ke arah dada Tian Han. Ekspresi Tian Han berubah drastis. Dia awalnya menekan lampu merah dengan satu tangan, tetapi sekarang dia mengambil kembali tangannya dan mundur dengan cepat. Mantra penyebaran tersembunyi dan diam. Teriak Lin Feng dengan marah. Tian Han tidak bisa melarikan diri. Pedang dewa muncul di depannya dan mengebor langsung ke dadanya. Wajah Tian Han memucat. Dia menyesali tindakannya, mengapa dia memprovokasi Lin Feng. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Feng tidak akan punya waktu untuk bereaksi karena dia menekan lampu merah, tapi dia gagal. Tian Han mencoba memblokir pedang dewa, tetapi itu tidak berhasil. Itu bahkan mengandung kekuatan terlarang. Tian Han tampak putus asa dan hancur. Tian Qiong berada di bawah tekanan, menggunakan kekuatan penuhnya untuk menekan lampu merah. Dia sekarang harus menekan lampu merah untuk Lin Feng dan Tian Han. Dia tidak bisa campur tangan dan membantu Tian Han. Adapun Yu Qing, dia tetap benar-benar tidak bergerak. Tian Han harus mati. Lin Feng sangat marah, dia melepaskan pedang dewa dan meraung. Dia mempercepat, dan pedangnya menembus dada Tian Han. Dalam sekejap mata, semua orang melihat pedang dewa menembus tubuh Tian Han. Tidak ada darah, tetapi tubuh Tian Han menjadi ilusi, transparan dan akhirnya menghilang. Lin Feng mengerutkan kening, itu hanya bayangan. Siapa yang menyelamatkan Tian Han? Siapa yang bertindak begitu cepat? Pedang dewa sangat cepat, jadi orang yang telah membantu pasti sangat kuat. Kamu siapa? Ayo keluar, teriak Lin Feng, melirik ke sekeliling. Lampu melesat melintasi langit. Tian Han muncul tinggi di langit. Dia tampak panik, dan berkeringat dingin di dahinya. Jika tidak ada yang membantunya, dia akan mati. Terima kasih banyak telah menyelamatkan aku, leluhur, seru Tian Klan, menangkupkan tinjunya. Lin Feng melirik dan akhirnya melihat leluhur Tian Klan. Dia mengenakan pakaian biru halus, sangat tua, dan duduk bersila di atas seekor naga. Kinya tebal dan padat. Dia memegang kocokan ekor kuda. Kocokan ekor kuda. Itu adalah pertama kalinya dia melihat kocokan ekor kuda. Di benua 9 awan, dia juga belum pernah melihat orang menggunakan satu sebagai senjata, karena hanya para pendeta tahu atau makhluk gaib yang memiliki bisikan ekor kuda. Benua para dewa benar-benar menakjubkan. Lin Feng tidak sabar untuk menjadi lebih kuat dan melakukan lebih banyak hal di sini. Jangan menimbulkan masalah lagi, aku tidak akan menyelamatkanmu lain kali, kata leluhur Tian Klan, mengabaikan Lin Feng. Tian Han tidak berani menentangnya, dia hanya mengangguk beberapa kali. Leluhur Tian Klan mengangguk, lalu dia mencambuk naganya dan menghilang. Semua orang kagum dengan kehadiran leluhur. Lin Feng yakin bahwa leluhur Tian Klan tidak lebih lemah dari Xuan Yuanmu dan yang lainnya. Dia juga lebih kuat dari sesepuh Tian Klan. Saat Lin Feng berpikir,
tiga pembudidaya keluar dari lorong dan mendarat di puncak gunung. Tian Clan, kita akan kembali. Bab 34, Subscribe Penatua. Tian Clan, kita akan kembali, kata sesepuh Tian Clan kepada anggota Tian Clan. Tian Han tidak melirik Lin Feng, dia buru-buru mengikuti sesepuh dan pergi. Pembudidaya independen, kamu dapat pergi juga, kata seorang pembudidaya independen dengan kekuatan dan pengaruh untuk semua pembudidaya independen. Dia tersenyum pada Lin Feng mengangguk kembali, dan pembudidaya independen pergi. Lin Feng, datanglah ke Sekte Pedang ketika kamu punya waktu. Kamu juga berlatih budidaya pedang, aku pikir. Sekte Pedang akan membantu kamu. Begitu lama, kata Zijian, menangkupkan tinjunya. Lin Feng mengangguk dan menyaksikan semua anggota cuti pedang sekte. Yu Qing berdiri di sebelah Suan Yuanmu. Suan Yuanmu berkata kepada Lin Feng, anak muda, kita harus pergi sekarang. Petik 2. Baiklah, aku akan bersiap-siap, kata Lin Feng mengangguk. Dia terbang ke arah kota Zhongzuan. Suan Yuanmu dan Yu Qing saling melirik, dan pergi juga. Lin Feng menemukan tempat di mana tidak ada terlalu banyak orang, dan pergi ke dunianya sendiri. Meng Qing, Yu, seru Lin Feng, cepat berjalan ke mereka. Mereka berdiri di kaki sebuah pohon, dengan banyak bunga di sekitar, mencium mereka. Ketika Meng Qing melihat Lin Feng, dia tersenyum padanya dengan lembut. Tang Yu, kamu mengabaikannya. Apa yang terjadi? Tanya Lin Feng. Dia memperhatikan kedua wanita itu tidak terlihat baik. Meng Qing tersenyum dengan acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia meraih tangannya dan menatapnya dengan cinta. Tang Yu mendengus dingin, dan kemudian berteriak dengan marah. Kami di sini setiap hari, kami bosan. Kami ingin keluar dan mendapatkan pengalaman juga. Petik 2. Tapi itu berbahaya di luar, kata Lin Feng ketika dia mendengar Tang Yu. Dia langsung mengerti apa yang salah. Ada begitu banyak kaisar setengah suci di luar, itu sangat berbahaya. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan pengalaman? Mereka hanya orang suci tingkat tinggi. Lin Feng khawatir dan ingin menjaga semuanya terkendali. Dia tidak memberi mereka kesempatan untuk berlatih dan mengumpulkan pengalaman. Dia hanya ingin melindungi mereka, tetapi dia tidak pernah bertanya apa pendapat mereka. Tujuan seorang kultivator dalam kehidupan adalah berkultivasi, dan jika seseorang melindungi mereka sepanjang waktu, maka mereka menjadi semakin lemah dibandingkan dengan orang-orang di sekitar mereka. Lin Feng, biarkan istrimu bepergian dan menjadi lebih kuat, kata Lin Hai, keluar dari halaman. Lin Feng sangat khawatir, bagaimana bisa ayahnya sendiri memberinya nasihat seperti itu. Lin Feng bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa. Lin Hai terus berbicara, Lin Feng, jika kamu terus melindungi mereka seperti itu akan berbahaya bagi mereka. Kamu adalah kaisar yang setengah suci sekarang. Mereka masih raja suci tingkat tinggi. Apakah kamu pikir itu adil? Petik 2. Lin Feng tidak bisa menentang ayahnya. Dia juga mengerti. Dia memandang kedua wanita itu dan menarik napas panjang. Jika Lin Feng terus melindungi mereka, perbedaan kekuatan antara istri dan dia akan menjadi lebih besar dan lebih besar. Tidak hanya kaisar setengah suci di wilayah supranatural, ada juga raja suci tingkat tinggi. Selama mereka tidak menyinggung orang, tidak akan ada kecelakaan. Dia selalu gugup. Dia ingin melindungi istrinya, tetapi dia lupa bahwa mereka adalah makhluk hidup juga. Mereka juga memiliki pikiran mereka sendiri dan mereka juga ingin maju di jalur kultivasi. Lin Feng menghela nafas dan menyaksikan mata Meng Qing berbinar. Tang Yu terlihat sama, mereka tampak seperti anak-anak yang akan menerima hadiah luar biasa. Baiklah, pergi dan kumpulkan pengalaman. Jika sesuatu terjadi, aku dapat membantu kamu. Mungkin kamu akan berhasil menerobos, kata Lin Feng. Meng Qing dan Tang Yu tersenyum bahagia. Meng Qing sangat kuat, dia adalah Sue Linglong, dia memiliki tubuh tipe raja dari klan salju. Dia harus menjadi lebih kuat. Lin Feng juga memikirkan Duan Xinye dan Qiu Yuesin. Mereka juga cukup kuat, dia memiliki jimat giok mereka, dan jika mereka pecah, dia tahu dia harus membantu mereka. Meng Qing dan Tang Yu juga harus menjadi lebih kuat. Liu Fei tidak peduli tentang kultivasi lagi. Dia ingin tinggal bersama orang tua Lin Feng dan tetap di makam ayahnya. Meng Qing, Yu, ayo kita keluar, kata Lin Feng, meraih tangan kecil mereka. Mereka bertiga berbalik dan menghilang dari sana. Lin Hai menyaksikan putranya dan dua menantunya pergi. Dia sedih, dia terbiasa memiliki istri putranya. Mereka semua muda, mereka juga perlu hidup, mereka tidak bisa tinggal di halaman selamanya. Lin Feng mengambil mereka, tidak ada seorang pun di sekitar. Meng Qing, sembunyikan wajahmu, kalau tidak kamu akan memiliki banyak masalah, kata Tang Yu padanya. Lin Feng setuju, Meng Qing terlalu cantik. Jika dia bepergian, banyak wanita akan cemburu dan banyak pria akan mencoba sesuatu. Menyembunyikan wajah aslinya adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Meng Qing mengangguk. Dia mengambil kerudung, Lin Feng mengambilnya dan meletakkannya di wajahnya. Tetapi bahkan seperti itu, dengan sosok dan kinya, orang akan melihat dia cantik.
Meng Qing terlalu cantik, dan kadang-kadang bisa bermasalah. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecantikan. Tang Yuyu juga sangat cantik, tetapi di sebelah Meng Qing, dia tidak tampak seperti itu. Ayo pergi ke area kota. Kami akan segera pergi ke bagian tengah daerah supranatural, kata Lin Feng kepada mereka, tersenyum sabar. Kedua wanita itu berpegangan tangan dan terbang pergi. Lin Feng mengikuti setelah. Sudah banyak orang di depan gedung-gedung kota. Xuan Yuanmu dan muridnya Yu Qing ada di sana, bersama dengan pemimpin klan Tian, Tian Ao, serta Tian Qiong dan Tian Han. Tian Han ada di sana untuk melindungi Tian Qiong selama perjalanan. Pemimpin Maklan juga ada di sana. Pangeran Nan masih di kursi sedan, diangkut oleh 4 wanita, masih memegang kipas. Kinya telah berubah. Tian Qiong merasakannya lebih dulu, Pangeran Nan telah menerobos dan menjadi kaisar yang setengah suci. Tidak heran dia tidak muncul selama beberapa hari. Dia telah berlatih, sepertinya. Menerobos ke lapisan kaisar setengah suci tidak sulit bagi seseorang seperti Pangeran Nan. Anggota klan menghabiskan semua sumber dayanya untuk orang-orang seperti dia. Hanya pembudidaya independen seperti Lin Feng harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat. Itulah alasan mengapa seseorang seperti Lin Feng sangat kuat, karena dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Cheng klan tidak mengirim siapapun, tetapi Luo Ze memang datang. Dia telah diusir dari klan Cheng dan telah bergabung dengan klan Ma. Sekarang, dia ada di pihak Pangeran Nan. Dia sekarang bisa dianggap sebagai pelayan Pangeran Nan. Lin Feng dan 2 wanita mendarat di atas panggung. Semua orang memandang Lin Feng. Dia telah mempesona selama kompetisi ejaan penyebaran hebat. Meskipun dia berada di urutan kedua, itu masih luar biasa karena orang tidak mengira dia akan peringkat begitu tinggi. Banyak orang memandang Meng Qing dan Tang Yuyu. Sosok wanita itu luar biasa. Mereka harus sangat cantik. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka, karena Lin Feng adalah kaisar setengah suci. Dia bahkan bisa menindas Tian Qiong, jadi bisakah mereka melakukan sesuatu? Orang-orang sadar bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Lin Feng, dan salah satu dari mereka pada awalnya tidak sadar dan berakhir dalam situasi yang menyedihkan. Luo Ze. Mu Feng, siapa wanita di belakangmu? Oh, aku tahu. Tidak heran kamu menolak untuk menikah dengan gadis dari klan Cheng, kamu sudah memiliki istri. Bisakah kita melihat wajah mereka yang cantik? Petik 2. Bab 35, Subscribe Penatua. Luo Ze telah berjalan ke Lin Feng dan mengatakan itu sambil tersenyum, seolah-olah mereka tidak pernah memiliki ketegangan dan dia tidak takut pada Lin Feng. Lin Feng menyipitkan matanya dan menatap Luo Ze. Si idiot ini terus memprovokasi dia. Apakah dia tidak akan pernah berhenti? Luo Ze melihat bahwa Lin Feng menatapnya dengan marah. Jantungnya berkedut. Lin Feng adalah kaisar setengah suci. Dia bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Tapi dia ingin menimbulkan masalah, jadi dia berani memprovokasi Lin Feng. Dia berjudi. Lin Feng mengagumi Luo Ze karena keberaniannya. Hanya untuk mempermalukannya dan menyebabkan masalah, dia berani mengambil risiko hidupnya. Ada apa, kakak Mu Feng? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu pikir kami tidak memenuhi syarat untuk melihat betapa cantik istrimu? Kata Luo Ze, setelah Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia berusaha menarik perhatian orang dan mendapatkan dukungan orang. Seperti yang diharapkan, ketika Luo Ze mengatakan itu, banyak pembudidaya independen terlihat marah. Apa, kamu membenci kami? Petik 2. Kenapa kita tidak bisa melihat wanita di belakangmu? Kamu pikir kamu sangat kuat. Kamu pikir kamu mampu menyinggung kita semua. Petik 2. Banyak orang marah dan melihat Lin Feng. Tian Qiong dan Pangeran Nan terkikik. Mereka ingin melihat bagaimana Lin Feng akan menangani situasi ini. Lin Feng melirik para pembudidaya independen dengan dingin. Luo Ze kemudian berjalan kembali ke Pangeran Nan dan mengambil napas dalam-dalam. Dia sudah selesai. Sekarang, dia hanya harus menonton. Meng Qing mengetuk punggung Lin Feng, dan dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin dia mengambil tindakan sembrono. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap semua pembudidaya independen. Mereka menatapnya dengan marah, mereka yang ingin melihat wajah istri aku bisa maju selangkah. Petik 2. Aku ingin melihatnya, kata seorang pria mengenakan jubah yang terbuat dari kulit binatang. Dia juga seorang kaisar setengah suci. Orang-orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Tangan Lin Feng berkedip dan pedang melintas. Itu langsung menembus dada pria itu. Dia ingin menggunakan dao tingkat 2, tapi itu sedang dibatasi. Matanya lebar saat dia menatap pedang dewa di dadanya. Pria itu menjerit. Dia jatuh ke tanah dan tidak punya ki lagi. Ketika pria itu jatuh ke tanah, semua orang berhenti bergerak, terutama para pembudidaya independen yang telah memprovokasi Lin Feng. Lin Feng mengangkat tangan kirinya, masih memegang pedang dewa. Dia berkata, ada orang lain. Suaranya terdengar seperti guntur. Siapa yang berani datang kepadanya dalam keadaan seperti itu? Lin Feng dengan mudah membunuh kaisar setengah suci. Siapa yang berani terus mencari masalah? Awalnya, Luo Ze berhasil membangkitkan kegembiraan, tapi Lin Feng benar-benar luar biasa. Sekarang,
siapa yang berani terus menyinggung perasaannya? Lin Feng mendengus dingin dan menatap Luo Ze. Wajah Luo Ze memucat. Luo Ze, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Pedang Dewa Lin Feng menembak lurus ke arah Luo Ze. Wajah Luo Ze memucat. Lin Feng telah membunuh Kaisar Setengah Suci dalam satu serangan pedang, sehingga dia bisa dengan mudah membunuh Raja Suci tingkat tinggi seperti Luo Ze. Luo Ze memandang Pangeran Nan, berharap dia akan membantu. Pangeran Nan mengerutkan kening dan mendengus dingin. Dia membuang kipasnya. Lin Feng mengingat pedang dewanya. Pangeran Nan juga ingat kipasnya. Mu Feng, Luo Ze sekarang adalah bujangku. Membunuhnya tidak akan menghormati aku, kata Pangeran Nan. Dia tidak percaya Lin Feng akan membunuh Luo Ze. Meskipun dia tidak memiliki latar belakang yang luar biasa, dia memiliki posisi penting di Ma Klan, dan Lin Feng harus memberinya wajah. Lin Feng tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Dia baik kepada orang-orang yang baik padanya, dan dia tidak peduli dengan orang-orang yang tidak baik padanya. Tidak peduli seberapa kuat mereka, dia selalu melakukan yang terbaik untuk membalas dendam pada mereka. Sekarang Lin Feng dalam suasana hati yang buruk, Pangeran Nan mengancamnya. Bodoh sekali. Lin Feng mendengus dingin, dan mengabaikan Pangeran Nan, dia mengangkat tangan kirinya lagi. Pedang dewanya melesat melintasi langit dan bergerak ke arah Luo Ze dengan cepat. Darah memercik saat dia memenggal Luo Ze. Tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah, darahnya menyembur ke kursi sedan Pangeran Nan. Aku membunuhnya, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Kata Lin Feng santai, mengingat pedang dewanya. Ekspresi Pangeran Nan berubah drastis. Dia mengepalkan tangan dan membantingnya di kursi sedan. Itu meledak, dan keempat wanita itu jatuh ke tanah. Mu Feng, kamu akan pergi jauh, kamu ingin mati. Teriak Pangeran Nan dengan marah. Dia tidak mengira Lin Feng akan benar-benar membunuh Luo Ze. Darah bahkan menodai kursi sedannya. Dia adalah seorang kultivator yang bersih dan kuat, dia tidak bisa membiarkan orang lain membuat kursi sedannya kotor. Itu tidak sopan. Pangeran Nan membuang tinjunya, yang berisi dao tingkat 2. Pura 2 dao tingkat 2 mengelilingi Lin Feng. Dia lebih cepat dari Tian Qiong. Lin Feng melemparkan tinjunya juga. Isinya kekuatan terlarang. Kekuatan terlarang adalah jenis kekuatan yang sangat kuat, dan memiliki keunggulan pada sebagian besar jenis dao. Kekuatan terlarang dan kekuatan level 2 bertabrakan. Seluruh area bergetar, dan panggung meledak. Semua orang didorong menjauh, orang-orang lemah menabrak tanah, yang lebih kuat terbang ke atas. Xuan Yuanmu dan Yu Qing bangkit di udara dan menyaksikan pertempuran Lin Feng dan Pangeran Nan. Yu Qing, hentikan mereka, kata Xuan Yuanmu. Yu Qing mengangguk. Dia menggulung lengan bajunya dan muncul di antara Lin Feng dan Pangeran Nan. Yu Qing mengangkat tangannya dan menghentikannya. Pukulan Lin Feng bergerak ke arahnya. Tendangan Pangeran Nan juga semakin dekat. Yu Qing tetap fokus. Ekspresinya tidak berubah. Dia melepaskan banyak kekuatan untuk memblokir kekuatan Lin Feng dan Pangeran Nan. Lin Feng berteriak dengan marah saat dia melepaskan kekuatan terlarang. Dia didorong mundur, sementara Pangeran Nan jatuh dari langit ke tanah. Semua orang tercengang. Pangeran Nan, yang mengendalikan dao tingkat 2, diusir dengan kasar oleh Yu Qing. Dao Yu Qing adalah level 2 juga, tetapi dia mengerti dua macam dao tingkat 2. Itu membuktikan betapa kuatnya dia. Lin Feng menatap Yu Qing. Dia mengendalikan dua macam dao tingkat 2. Bab 36, Subscribe Penatua. Patriark Zijian telah memberitahu Lin Feng bahwa semakin banyak jenis dao tingkat 2 dipahami, semakin kuat mereka. Jumlah dao yang bisa dipelajari seorang kultivator tergantung pada bakat mereka. Orang-orang yang memang memahami beberapa jenis dao tingkat 2 dianggap sangat kuat. Lin Feng mengagumi murid Xuan Yuanmu. Yu Qing selalu tidak berkedip dan tenang, dan selalu mendengarkan perintah gurunya. Yu Qing tampaknya tidak memiliki ambisinya sendiri. Cukup, kami akan pergi ke bagian tengah daerah supranatural sekarang, kata Xuan Yuanmu. Lin Feng mengangguk. Pangeran Nan memandangi anggota klan Ma dan keempat wanita itu di tanah. Mereka mengambil kursi sedan lain. Dia memandang Lin Feng dengan dingin sebelum dia melompat ke kursi sedan baru. Keempat wanita itu mengangkatnya lagi. Xuan Yuanmu dan Yu Qing naik lebih tinggi di langit. Sebuah kapal muncul di atas mereka, panjangnya 1000 meter. Itu dikelilingi oleh mantra penyebaran pertahanan yang sangat kuat. Seorang sarjana terkemuka yang luar biasa telah menciptakannya. Ayo, kata Xuan Yuanmu kepada orang banyak. Tian Qiong melirik Tian Han dan pembudidaya kuat lainnya dari klan Tian dan mengangguk sebelum melompat ke kapal. Tian Han dan yang lainnya mengikuti. Pangeran Nan berada di kursi sedan, para wanita membawanya ke kapal. Lin Feng menatap Meng Qing dan Tang Yuyu, lalu meraih tangan mereka dan bergerak seperti angin. Baik, ayo pergi, perintah Xuan Yuanmu. Yu Qing mengangguk dan mereka berangkat. Kapal perlahan naik lebih tinggi ke udara. Sampai jumpa, saudara, teriak Lin Feng pada saat itu. Dia memperhatikan Cheng San dan melambai padanya. Lin Feng tersenyum dengan gemilang. Dia punya teman di kota Zhongzuan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan baik dengan klan Cheng, Cheng San adalah teman yang baik.
Lin Feng mengambil liontin batu giok dan melemparkannya ke Cheng San. Cheng San meraihnya. Itu adalah liontin giok komunikasi. Jika Cheng San dalam kesulitan, dia bisa memecahkannya dan Lin Feng akan tahu tentang hal itu. Terima kasih banyak, saudaraku, kata Cheng San dengan gembira, tetapi kapal itu sudah menghilang dari langit kota Zhongzuan. Cheng San tersenyum masam dan terus melambai. Sampai jumpa, Lin Feng. Kapal itu melesat melintasi langit. Itu gelap dan ada banyak bintang di langit. Lin Feng berada di kapal dengan istri-istrinya, minum. Mereka akhirnya semakin dekat ke bagian tengah daerah supranatural. Di pihak Tian Qiong, hanya ada laki-laki. Wanita membawa kursi sedan Pangeran Nan, tetapi mereka tidak ada hubungannya dengan Meng Qing dan Tang Yuyu, yang luar biasa. Kakakmu Feng, mengapa kamu tidak membuat istrimu menari untuk kita? Tian Qiong tersenyum. Semua orang menoleh ke mereka. Yu Qing melirik Lin Feng. Masalah lagi. Ketika Lin Feng mendengar Tian Qiong memprovokasi istrinya, dia tampak murung. Jika kamu ingin mati, kamu bisa mencoba, kata Lin Feng acuh tak acuh pada minumannya. Hehe, betapa agresifnya. Menari adalah sesuatu yang menyenangkan, kita semua bosan dengan kapal ini. Tidakkah menurut kamu akan bagus untuk menari beberapa perempuan? Kata Tian Qiong, tersenyum mengejek dan memprovokasi. Dia ingin melihat di mana batas Lin Feng. Mu Feng, kamu punya 2 istri, pinjamkan aku 1, oke. Tambah Pangeran Nan, setelah dia melihat Tian Qiong memprovokasi Lin Feng. Karena kamu ingin mati, aku akan membantu kamu, kata Lin Feng. Pangeran Nan tidak punya waktu untuk mengatakan lagi, Lin Feng terlalu marah. Dia segera melemparkan tinjunya ke Pangeran Nan. Ekspresi Pangeran Nan berubah. Lin Feng menyerang dengan cepat, tetapi Pangeran Nan tidak takut pada Lin Feng. Dia membuang tinjunya juga, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin menghancurkan Lin Feng. Lin Feng tersenyum mengejek. Ketika tinju mereka bertabrakan, lengan Pangeran Nan tiba-tiba mati rasa. Puan pukulan, kata Lin Feng dengan marah. Dia melepaskan kekuatan terlarang. Pangeran Nan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tinju Lin Feng mencapai dadanya. Pangeran Nan batuk darah dan terpesona. Keempat wanita yang memegang kursi sedan jatuh ke tanah dan kursi itu meledak lagi. Pangeran Nan adalah kaisar yang setengah suci, jadi serangan itu tidak bisa berbuat banyak terhadapnya. Dia mendarat di kapal dengan mudah, tetapi kemudian satu pukulan mencapai dia dan melukainya. Kamu ingin mati. Kamu berani menyerang pangeran kita. Para anggota klan Ma sangat marah ketika mereka melihat bahwa Pangeran Nan terluka. 3 Raja Suci mengepalkan tangan mereka dan menatap Lin Feng. Kamu ingin mati seburuk itu, kata Lin Feng mengejek. Dia menamparkan salah satu dari mereka. Jika dia mau, dia bisa membunuh mereka semua secara instan. Karena mereka terbang di atas atmosfer, ada benda-benda besar yang terbang di sekitar mereka. Benda berat itu setara dengan serangan Peerless Holy King biasa. Jika Kaisar Setengah Suci diserang oleh serangan itu, mereka bisa terluka, dan Raja Suci akan mati seketika. Lin Feng memandang Pangeran Nan dengan agresif, jika kamu mempermalukan istri aku lagi, aku akan membunuh kamu, bahkan jika aku harus menggunakan kekuatan penuh aku. Petik 2. Semua orang merasakan suhu naik di kapal. Lin Feng merilis beberapa iblis ki. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Pangeran Nan menatap Lin Feng dengan dingin. Dia tidak akan melupakan Lin Feng. Di bagian tengah daerah supranatural, dia akan mencari orang untuk berurusan dengannya. Tian Qiong juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sekarang tahu batas Lin Feng dengan istrinya. Dia tidak terus memprovokasi Lin Feng. Dia juga berpikir bahwa Pangeran Nan bodoh untuk memprovokasi Lin Feng seperti itu. Xuan Yuanmu mengawasi mereka dengan dingin, tetapi tidak melakukan intervensi. Dia tahu emosi orang-orang itu. Meskipun Tian Qiong tampak tenang, dia tidak tenang di dalam. Ketika orang-orang memprovokasi atau menghinanya, dia merasa sangat marah. Pangeran Nan bangga. Dia tidak peduli apakah orang lebih kuat darinya atau tidak, kecuali jika latar belakang seseorang cukup kuat untuk membuatnya tunduk. Lin Feng bertekad dan agresif. Jika ada yang mempermalukan istrinya, dia tidak peduli, dia melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka. Dia juga sangat berbakat. Apa yang akan terjadi di bagian tengah daerah supranatural? Sekte Dewa akan menerima beberapa pembudidaya yang luar biasa. Xuan Yuanmu menggaruk jenggotnya. Dia tersenyum dalam dan penuh arti. Orang tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Boom, boom, boom. Kaca, kaca, kaca. Xuan Yuanmu berhenti tersenyum. Kapal mulai bergetar hebat. Beberapa orang berteriak ketakutan. Yu Qing tampak waspada saat dia melambat. Apa yang terjadi? Tuntut Xuan Yuanmu. Dia melihat keluar dari tirai pelindung, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Idiot, ini serangan dari kuil suci daerah supranatural, sial. Bagaimana itu menembus ke mantra penyebaran defensif? Wajah Xuan Yuanmu memucat karena marah. Lin Feng juga merasakan mantra penyebaran Qi mengelilingi seluruh kapal. Bab 37, Subscribe Penatua. Tian Qiong, kamu adalah juara dari kompetisi ejaan penyebaran hebat. Cepat dan hancurkan mantra penyebaran itu, Xuan Yuanmu memerintahkan Tian Qiong.
Tian Qiong melihat mantra penyebaran. Itu sangat kuat. Jika mereka tidak berhasil memecahkannya, kapal akan meledak dalam 10 menit. Mantra penyebaran itu telah diciptakan oleh cendekiawan terkemuka yang luar biasa. Mudah untuk melindungi diri dari itu, tetapi sangat sulit untuk menghancurkannya. Tian Qiong memandang Xuan Yuanmu. Xuan Yuanmu menatapnya dengan penuh harap. Tian Qiong merasa tertekan. Jika dia melanggar mantra penyebaran itu, Xuan Yuanmu akan menyadarinya, dan itu mungkin akan bermanfaat selama Sekte Dewa. Berpikir tentang itu, Tian Qiong mengambil tindakan. Mantra penyebaran payung berwarna ungu muncul di langit dan mengelilingi kapal. Kerumunan mendengar guntur, dan beberapa kilatan kemasan juga muncul. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar kapal berubah. Selain mantra penyebaran kuil suci, ada juga halilintar dan kilat yang menakutkan. Tian Qiong ingin menggunakan guntur dan kilat untuk memutus mantra penempatan. Orang-orang di sekitar sangat cemas. Tian Qiong berteriak. Dia mengembunkan lebih banyak energi di payung. Itu bergetar hebat. Guntur meraung terus-menerus. Ketika kilat menghantam mantra penyebaran, kapal bergetar lebih keras. Ruang menjadi gelap. Tian Qiong menarik wajah panjang. Mantra penyebaran tidak mematahkan serangannya. Sebaliknya, itu menjadi lebih dan lebih tahan. Tian Qiong, petir meningkatkan daya tahan mantra penyebaran itu. Berhentilah menggunakannya, teriak Pangeran Nan. Dia terbang ke Tian Qiong. Tian Qiong tidak mau mengakuinya, tapi itu yang sebenarnya. Bukan hanya petir yang menghancurkan mantra penyebaran, tetapi mereka membuatnya lebih keras. Tian Qiong mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya. Payung menghilang dan bintang-bintang muncul di sekitar kapal. Tidak ada kilat lagi. Datang dan coba, kata Tian Qiong kepada Pangeran Nan. Dia tampak murung. Dia telah memenangkan kompetisi mantra penempatan hebat, jadi bisakah yang peringkat ketiga menghancurkan mantra penyebaran itu? Xuan Yuanmu memandang Tian Qiong dan kemudian pada Lin Feng. Lin Feng dan kedua wanita itu masih mengobrol dan tersenyum. Mereka bahkan tidak memperhatikan apa yang terjadi, seolah-olah bahayanya tidak ada hubungannya dengan dia. Xuan Yuanmu geli. Pangeran Nan menyingsingkan lengan bajunya, dan 5 Pangeran Nan muncul, semuanya memegang kipas. Mereka membuka kipas dan menyerang. Energi muncul dari para penggemar dan berubah menjadi mantra penempatan. Mantra penyebaran 5 sudut besar. Ketika Xuan Yuanmu melihat mantra penempatan Pangeran Nan, dia terperangah. Itu adalah mantra penyebaran tingkat tinggi yang dimiliki Maklan. Pangeran Nan sudah tahu itu. Tidak heran dia adalah salah satu jenius kota Zhongzuan. Tian Qiong melihat mantra penyebaran Pangeran Nan dan menarik wajah panjang. Dia bisa melihat seberapa kuat itu, mantra penyebaran kuil suci sudah melemah. Beberapa menit dan mantra penyebaran akan rusak, kata Pangeran Nan, tersenyum pada Xuan Yuanmu. Dia juga melirik Tian Qiong dengan mengejek. Tian Qiong mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xuan Yuanmu tersenyum dan mengangguk. Seperti yang diharapkan, setelah 5 menit, kerumunan mendengar ledakan dan mantra penyebaran pecah menjadi jutaan keping. Semua orang memandang Pangeran Nan dengan kagum. Hanya dalam 5 menit, dia telah menghancurkan mantra penyebaran kuil suci. Baiklah, mari kita lanjutkan, kata Xuan Yuanmu kepada Yu Qing. Yu Qing mengangguk dan memulai kapal lagi. Mereka hanya sekitar 100.000 li jauhnya dari bagian tengah daerah supranatural. Mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 10 menit. Semua orang masih kagum dengan bakat Pangeran Nan. Pangeran Nan, kamu sangat kuat. Kamu harus memiliki peringkat pertama selama kompetisi. Petik 2. Memang, mantra penyebaran begitu kuat. Kamu luar biasa. Petik 2. Kami berharap kami bisa menjadi seperti kamu. Kamu adalah seorang kultivator yang hebat dan penyebaran mantra kastor. Beberapa kultivator independen memuji dia. Lin Feng dan yang lainnya bukan satu-satunya orang di kapal. Para pembudidaya independen itu telah membayar untuk bepergian bersama mereka, dengan senjata dan alat budidaya lainnya. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk tidak melewatkan kesempatan ini, dan sekarang mereka gugup karena apa yang telah terjadi. Tian Qiong duduk di sebelah anggota Tian Clan yang lain, menyaksikan para pembudidaya independen mengelilingi Pangeran Nan dan memujinya. Dia sangat marah. Tian Qiong melirik Lin Feng, tapi Lin Feng tidak menatapnya. Dia juga tidak peduli dengan para pembudidaya independen itu. Dia hanya tersenyum dan mengobrol dengan istri-istrinya. Baiklah, kita di sini. Kami berada di bagian tengah wilayah supranatural. Kalian semua bisa turun, kata Xuan Yuanmu. Semua orang berdiri. Lin Feng mengikuti dan melirik ke sekeliling. Seperti yang diharapkan, bagian tengah daerah supranatural tidak terlihat biasa. Itu benar-benar berbeda dari banyak tempat yang telah dia lihat di benua 9 awan. Benua 9 awan tidak terlihat luar biasa lagi. Kota itu tidak terbatas. Ada kabut ki ungu di langit. Ada bangunan-bangunan luar biasa, beberapa di antaranya setinggi puluhan ribu meter dan mencapai awan. Lin Feng belum pernah melihat pemandangan luar biasa seperti itu. Itu spektakuler. Tidak heran banyak orang ingin pergi ke bagian tengah daerah supranatural. Sangat menyenangkan di sini. Bagian tengah dari daerah supranatural itu spektakuler, seperti apa bagian tengah dari benua dewa, kalau begitu. Lin Feng penasaran. Dia ingin menjelajahi seluruh dunia. Meng Qing,
Yu, ayo turun, kata Lin Feng, berpegangan tangan dengan istrinya. Dia melompat dari kapal dan turun dari langit. Ketika dia mendarat di tanah, dia bisa melihat sekeliling dengan lebih jelas. Dia melihat puncak bangunan mencapai awan. Dia memilih bangunan tertinggi di kota. Itu adalah kuil suci, kata Xuan Yuanmu kepada Lin Feng dengan tenang. Lin Feng memandang gedung, kuil suci wilayah supranatural, tempat di mana Tuan Lembu tua itu. Apakah ada teman lamanya di sana? Teman yang mana? Lin Feng skeptis. Ada mantra penyebaran di sini juga. Bab 38, Subscribe Penatua. Saat Lin Feng berpikir, seorang kultivator independen berbicara, terdengar kesal. Lin Feng mengangkat kepalanya, merasakan beberapa ki abnormal. Ki mirip dengan yang mereka lihat di langit saat mereka bepergian, mantra penyebaran ofensif. Semua orang memandang Pangeran Nan. Pangeran Nan terlihat bangga, dan tidak mengatakan apa-apa. Tian Qiong melihat sekeliling dan tersenyum. Dia muncul di sebelah Lin Feng dan berkata dengan bercanda, Mu Feng, kamu juga berada di posisi 3, tetapi kamu satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa. Tunjukkan kepada kami jika kamu melakukan sesuatu terhadap mantra penempatan itu, jika tidak, orang-orang mungkin percaya kamu memiliki reputasi yang tidak patut. Petik 2. Benar Mu Feng, aku di peringkat ketiga dan aku berhasil mematahkan mantra penyebaran di langit. Kamu berada di peringkat kedua, tidak bisakah kamu mematahkan yang ini? Kata Pangeran Nan, berusaha membuat masalah bagi Lin Feng lagi. Lin Feng tidak berpikir apa-apa ketika mendengar itu, tetapi Tian Qiong sangat marah. Pangeran Nan juga mengolok-olok Tian Qiong, yang berada di peringkat pertama dan belum berhasil memecahkan mantra penempatan di langit. Mu Feng, tunjukkan kepada kami apa yang dapat kamu lakukan. Bahkan jika kamu gagal, itu tidak masalah. Pangeran Nan bisa melakukannya. Petik 2. Benar, Mu Feng, tunjukkan kami. Bahkan jika kamu tidak berhasil memecahkan mantra penyebaran, Pangeran Nan dapat membantu kamu. Petik 2. Beberapa pembudidaya independen menatap Pangeran Nan dengan hormat dan kagum. Lin Feng tampak agak marah. Lin Feng melepaskan wanita dan naik ke udara. Dia mengangkat tangan kirinya, seberkas cahaya muncul dan melesat menuju mantra penempatan. Semua orang mendengar ledakan saat mantra penempatan menghilang seketika. Itu mantra penyebaran yang sederhana. Mengapa aku membutuhkan bantuan Pangeran Nan? Kata Lin Feng kepada para pembudidaya independen dengan acuh tak acuh. Lin Feng, Meng Qing, dan Tang Yuyu terbang menuju area pusat. Para pembudidaya independen yang mengagumi Pangeran Nan tertegun. Pangeran Nan dan Tian Qiong tidak bisa mempercayai mata mereka. Satu serangan kecil, dan mantra penyebaran telah terputus secara instan. Bagaimana? Pangeran Nan menarik wajah panjang, dan mengepalkan tinjunya. Dia menggedor tanah, tetapi bahkan tidak ada retakan pun muncul. Dia bahkan lebih marah. Ada mantra penyebaran pertahanan di sana. Pemimpin kuil suci melemparkannya sendiri. Kamu tidak bisa melanggarnya, dan aku juga tidak bisa melanggarnya, Xuan Yuanmu memberitahu mereka dengan tangan kosong. Dia melewati Pangeran Nan dan menuju ke kedalaman bagian tengah. Yu Qing mengikuti Xuan Yuanmu. Para pembudidaya independen mengikuti Lin Feng dan mencoba untuk menyusulnya. Mereka mulai menyanjungnya. Tian Qiong dan Pangeran Nan tampak semakin marah. Bahwa Mu Feng menjadi semakin arogan. Dia terus mengolok-olok kita, kata Pangeran Nan menyaksikan Lin Feng menghilang ke cakrawala. Hehe, dia memecahkan mantra penyebaran langsung. Kamu butuh 5 menit, tidakkah kamu merasa malu untuk memanggilnya sombong? Jawab Tian Qiong, tersenyum mengejek. Pangeran Nan menjadi semakin marah. Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang aku? Kamu bahkan tidak bisa mematahkan mantra penyebaran itu, balas Pangeran Nan dengan nada mengejek. Tian Qiong menggulung lengan bajunya dan berjalan pergi. Tian Han dan yang lainnya mengikutinya. Pangeran Nan tersenyum jijik. Dia duduk di kursi sedan baru, dan keempat wanita membawanya pergi. Setelah setengah jam, semua orang tiba di pusat kota. Mereka berada sekitar 1000 li jauhnya dari kuil suci. Lin Feng merasakan bahwa itu Tuan Ok semakin bersemangat di dunianya yang kecil. Lin Feng juga merasakan beberapa ki yang akrab. Itu adalah makhluk spiritual ki. Dia mewarisi pengetahuan dari dewa, dia bisa dengan mudah mengenali ki semacam itu. Lin Feng juga menyadari bahwa mantra penyebaran di luar kuil suci telah dilemparkan oleh setidaknya seorang sarjana spiritual. Selain dipilih untuk bergabung dengan kuil suci, tidak ada cara lain untuk menjadi anggota. Tapi itu tidak masalah, Lin Feng tidak terburu-buru. Dia ingin menjadi lebih kuat dulu, dan kemudian dia melihat. Dia adalah kaisar setengah suci, masih agak lemah di wilayah supranatural. Bagaimana mereka yang tidak menjadi kaisar setengah suci, atau bahkan raja suci, bereaksi jika mereka tahu bahwa Lin Feng berpikir bahwa Xuan Yuanmu memberitahu Lin Feng bahwa dia bisa pergi ke Sekte Dewa, ada ujian yang sedang berlangsung di sana, dan mereka yang lulus akan menjadi murid Sekte Dewa. Tentu saja, Lin Feng, Tian Qiong, dan Pangeran Nan telah finish di posisi 3 selama kompetisi mantra penyebaran besar, jadi mereka sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid Sekte Dewa dan mereka tidak perlu mengikuti ujian.
Beberapa orang terkenal dari kelompok yang kuat atau bahkan beberapa pembudidaya independen yang terkenal bisa mengikuti ujian. Mampu menjadi anggota Sekte Dewa adalah sesuatu yang hebat, karena mereka juga dilindungi oleh kuil suci. Suatu hari, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid kuil suci. Kemudian, dimanapun di wilayah supranatural, orang akan memandang mereka dengan kagum dan hormat. Lin Feng tidak perlu mengikuti ujian. Tetapi Meng Qing dan Tang Yuyu juga ingin menjadi murid Sekte Dewa, oleh karena itu, mereka tidak memberitahu Lin Feng dan pergi untuk mengikuti ujian. Lin Feng tidak tahu mereka sudah mengikuti ujian. Awalnya, dia hanya ingin mereka tetap di sana sebagai tamu. Sekte Dewa adalah sekte yang luar biasa. Ketika dia melihat tempat itu, dia langsung memikirkan Tiantai, karena kedua tempat itu sangat mirip. The Gods Sect adalah bangunan raksasa yang cerah dan putih. Ada gunung di sekitar dan tangga di sekitar bangunan utama. Peserta ujian harus mencapai tempat setinggi mungkin, dan orang yang bisa menaiki tangga paling banyak akan lewat. 10 pembudidaya teratas akan lulus. Xuan Yuanmu adalah seorang tetua dari Sekte Dewa, jadi dia juga ada di sana. Yu Qing tidak di sebelahnya kali ini. Sebaliknya, ada seorang pria dengan topeng besi. Dia ada di sebelah kiri Xuan Yuanmu. Xuan Yuanmu memperlakukannya dengan kekaguman, yang berarti pria itu memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada dia. Itu Bodhidharma, kamu harus memberinya wajah, jangan menyinggung Yang Mulia Bodhidharma, kata Xuan Yuanmu. Pria yang mengenakan topeng besi duduk. Lin Feng, Tian Qiong, dan Pangeran Nan semua tampak terkejut. Siapa dia? Bodhidharma dari Sekte Dewa. Haha, lucu. Aku patriark muda dari Sekte Surgawi, apakah aku perlu memberinya wajah juga? Bajingan bodoh. Dia hanya bisa bersembunyi di balik topengnya, kata seseorang mengejek. Seorang pria berpakaian putih muncul. Dia menunjuk pria bertopeng dengan satu jari dan mengolok-oloknya. Ekspresi Xuan Yuanmu berubah drastis. Dia ingin membungkuk dan meminta maaf, tetapi dia mendengar jeritan yang mengerikan. Semua orang memandang pria yang baru saja berbicara, yang menghilang seketika. Rambut orang-orang berbulu. Dia telah mengatakan satu kalimat untuk memprovokasi Yang Mulia Bodhidharma, dan sekarang dia mati, tanpa meninggalkan tubuh. Betapa menyedihkan. Bodhidharma mengambil tangannya kembali dan melirik Xuan Yuanmu. Xuan Yuanmu buru-buru menangkupkan tinjunya. Yang Mulia Bodhidharma, ini tidak akan terjadi lagi. Petik 2. Memang, jika seseorang memprovokasi aku akan membunuh patriark kamu dan kemudian aku akan memilih yang baru. Petik 2. Seluruh orang banyak tercengang, mata dan mulut mereka terbuka lebar. Bunuh patriark dan pilih yang baru. Sangat menakutkan. Siapa dia? Mengapa aku memiliki kesan aku mengenalnya? Petik 2. Lin Feng menatap Bodhidharma. Tiba-tiba, Bodhidharma menoleh dan menatap Lin Feng. Lin Feng memiliki kesan jutaan serangga iblis mulai menggigit tubuhnya. Dia tidak bisa bertindak ceroboh. Lin Feng melepaskan kekuatan terlarang dan langsung, kesan itu lenyap. Lin Feng tahu bahwa Bodhidharma lebih kuat dari Tuan Ox sekarang. Saat Lin Feng memikirkan lembu tua, ia tiba-tiba menyadari bahwa sapi tua telah memutuskan hubungannya dengan dia. Apa yang sedang terjadi sekarang? Lin Feng tidak mengerti. Aneh sekali. Bodhidharma muncul, dan sapi tua itu memutuskan hubungannya dengan dia dengan sengaja. Bab 39, Subscribe Penatua. Ujian sudah dimulai. 3 pembudidaya teratas dari kompetisi mantra penyebaran hebat, silakan datang dan duduk di sini, kata Xuan Yuanmu, melirik kerumunan. Bodhidharma berdiri di kursi utama. Ketika Xuan Yuanmu mengatakan itu, semua pembudidaya kuat yang mengambil ujian tampak bersemangat, ingin melihat seberapa kuat 3 pembudidaya teratas dari kompetisi mantra penyebaran besar. Setiap kali, 3 pembudidaya terkuat dari kompetisi mantra penyebaran besar luar biasa. Biasanya orang baru terus menantang mereka, akankah ini yang terjadi kali ini? Semua pembudidaya kuat yang mengikuti ujian sangat bersemangat. Mereka berharap mereka juga bisa duduk di sana setelah ujian. Tian Qiong, Mu Feng, Manan, kemarilah. Xuan Yuanmu memberitahu Lin Feng dan 2 lainnya dengan sabar. Pangeran Nan dan Tian Qiong bergegas mendekat dan duduk di kursi mereka. Betapa mempesona, betapa bergengsi. Mereka sangat bahagia. Yang lain perlu mengikuti ujian, tetapi mereka hanya bisa menonton. Semua orang memandangi mereka. Mereka sudah kaisar setengah suci, orang banyak tercengang. Mereka pasti sangat kuat, kata seorang pria dengan pakaian ungu di kaki panggung. Seseorang di sebelahnya mengerutkan kening dan menatapnya. Bagaimana kamu tahu? Tanya orang itu, seorang peserta ujian. Pria berbaju ungu tersenyum padanya dengan mengejek, kamu adalah Raja Suci tingkat tinggi, bagaimana kamu bisa mengerti betapa luar biasanya Kaisar setengah suci? 2 orang di atas bangku adalah Kaisar setengah suci. Petik 2. Fiu, Kaisar setengah suci, yang baru mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan menggigil. Dia melihat 2 pembudidaya bahkan lebih intens. Seberapa kuat yang ketiga? Tanya yang baru dengan sedih. Pria dengan pakaian ungu mengerutkan kening dan menatap Lin Feng. Lin Feng perlahan berjalan menuju bangku. Dia tidak terbang seperti yang lain.
Lin Feng duduk di sebelah kiri, di sebelah Bodhidharma. Bodhidharma tidak meliriknya. Dia tidak bergerak seperti patung. Dia juga kaisar setengah suci, dan kekuatannya bahkan lebih tak terduga, kata pria berbaju ungu itu, tersenyum pada yang baru. Yang baru tampak kecewa dan mundur beberapa langkah. Dia tidak menyerah, dia masih ingin mengikuti ujian. Pria berbaju ungu itu kembali ke panggung. Orang-orang ini adalah Tian Qiong, Mo Feng, dan Pangeran Nan. Mereka selesai di tiga besar selama kompetisi mantra penyebaran hebat. Mereka semua kaisar setengah suci, kata Xuan Yuanmu, memperkenalkan tiga pembudidaya. Mata semua orang berkilau dingin. Lin Feng tidak memperhatikan mereka. Dia hanya memandangi dua orang yang mengenakan topi bambu dan jubah di atas panggung. Mereka kembali menatapnya. Kali ini, Sekte Dewa akan merekrut pembudidaya dari tiga lapisan yang berbeda, Raja Suci tingkat tinggi, Raja Suci tertinggi, dan Kaisar setengah suci. Tiga ada yang bertanggung jawab atas dua tingkat pertama, kata Xuan Yuanmu, menunjuk Lin Feng dan dua lainnya. Mo Feng, Tian Qiong, Manan, kamu sudah menjadi murid Sekte Dewa. Kamu bertanggung jawab atas ujian mereka. Petik 2. Yesir, kata Tian Qiong dan Manan, mengangguk kembali. Lin Feng tidak bereaksi, dia sudah siap. Awalnya, hanya ada 5 posisi untuk Kaisar setengah suci, 3 telah diisi. Sekarang, ada 2 yang tersisa. Tentu saja, kamu juga bisa menantang ketiganya, jika kamu mengalahkan mereka, kamu bisa menggantinya. Xuan Yuanmu melanjutkan. Mata para peserta ujian berkilauan dengan penuh semangat. Kaisar setengah suci itu menaruh harapan besar pada ujian itu. Jika mereka menantang salah satu dari 3 dan menang, mereka akan menjadi murid Sekte Dewa. Baiklah, tangga pertama. Untuk High Level Holy Kings, langkah tertinggi adalah 3/1000. Bagi para Supreme Holy King, langkah tertinggi adalah ke-6000. Untuk Kaisar setengah suci, langkah tertinggi adalah ke-10.000. Baiklah, ujian bisa dimulai dengan nyata, selesai Xuan Yuanmu, melirik Lin Feng dan dua lainnya. Tian Qiong dan Manan bangkit di udara dan menyaksikan. Lin Feng perlahan berdiri dan terbang ke langkah 5000, lalu berkata, High Level Holy Kings bisa mulai. Petik 2. Ribuan Raja Suci tingkat tinggi mulai menaiki tangga. Lin Feng memiliki senyum beku di sudut mulutnya. Jika orang-orang di rumah melihat ribuan orang suci tingkat tinggi sekaligus, mereka akan tercengang. Orang suci tingkat tinggi adalah pembudidaya yang luar biasa di benua 9 awan. Tapi di sini, mereka mendengarkannya karena dia adalah kaisar yang setengah suci. Dia mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan lebih tinggi di dunia. Dia menjadi penguasa nyata dengan waktu. Lin Feng menemukan hal-hal baru setiap hari di dunia baru ini. Dia harus menilai situasi dengan pikiran penguasa. Ada revokers dan controllers di atasnya, tetapi rulers juga cukup kuat. Lin Feng tidak sengaja melepaskan beberapa kekuatan terlarang. Seluruh tangga berguncang dan semakin sulit bagi peserta ujian untuk naik. Bodhidharma membuka matanya dan menatap Lin Feng, senyum di sudut mulutnya. Xuan Yuanmu juga memandang Lin Feng. Dia tidak mengerti, tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia berpikir bahwa Lin Feng telah melepaskan kekuatan untuk membuat ujian lebih sulit. Dia tidak menyadari bahwa ketika Lin Feng melihat begitu banyak pembudidaya yang kuat, dia telah memahami sesuatu. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Dia membuka matanya dan melihat ribuan Raja Suci tingkat tinggi. 90% sudah menyerah. Lin Feng tertegun. Lin Feng tidak tahu bahwa ketika dia telah memahami sesuatu dan melepaskan sedikit ki, 3000 High Level Holy Kings telah menyerah. Hanya beberapa ratus yang tersisa dan tetap bertekad. Tiba-tiba, Lin Feng memperhatikan dua orang. Mereka mengenakan topi anyaman bambu, tetapi dia mengenali ki mereka. Meng Qing, kamu. Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening. Apakah kedua istrinya memutuskan untuk mengikuti ujian? Kembali pada hari-hari, Meng Qing melindunginya. Dia tidak ingin tetap menjadi Raja Suci tingkat tinggi, dia ingin menjadi lebih kuat. Tang Yuyu juga ingin maju. Lin Feng tidak menyalahkan mereka. Jika Meng Qing dan Tang Yu kamu ingin mengikuti ujian, mengapa tidak? Lin Feng terus menunggu 10 High Level Holy Kings terbaik untuk diselesaikan. Tian Qiong dan Pangeran Nan mengurus ujian Raja Suci yang agung. 3 jam berlalu. Di sisi Lin Feng, 2 yang terbaik adalah Meng Qing dan Tang Yuyu. Pada tingkat kultivasi mereka, dengan kekuatan mereka, mereka tidak memiliki musuh pada tingkat kultivasi yang sama. Bahkan Peerless Holy Kings tidak bisa benar-benar bersaing dengan mereka. Akhirnya, Meng Qing dan Tang Yu kamu selesai pertama dan kedua. Meng Qing naik ke 4500 tangga, dia bahkan melampaui beberapa Raja Suci yang agung. Banyak dari mereka yang marah. Tang Yuyu melakukan hal yang hampir sama. Kedua wanita itu menarik perhatian banyak orang. Xuan Yuanmu mengangguk bahagia. Kedua wanita tiba di sebelah Lin Feng dan menyaksikan kontestan lainnya. Lin Feng tetap diam. Akhirnya, yang ketiga, keempat, dan ke-10 pembudidaya muncul, tetapi 8 orang itu tidak berhasil melewati langkah 3000. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Di pihak Lin Feng, ujian telah berakhir.
Di pihak Tian Qiong dan Pangeran Nan, ujian juga berakhir. Babak 40, dilingkari. Subscribe Penatua. Baiklah, 10 pembudidaya dari Raja Suci tingkat tinggi dan Raja Suci tertinggi telah muncul. 10 orang itu akan datang ke mantra penempatan aku untuk bertarung. Hanya mereka yang berhasil sampai akhir akan menjadi murid Sekte Dewa. Di dalam, kekuatan semua orang akan terbatas pada kekuatan lapisan Huangqi dan kamu tidak bisa membunuh orang di dalamnya. Kalau tidak, kamu akan dihukum, kata Xuan Yuanmu. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Pertarungan kelompok. Akankah Raja Suci tingkat tinggi dan Raja Suci tertinggi bersatu? Mereka semua akan memiliki kekuatan lapisan Huangqi. Masalahnya adalah bahwa Raja-Raja Suci Agung memiliki pengalaman lebih dari Raja-Raja Suci tingkat tinggi. Tetapi dunia kultivasi tidak adil, bukan? Kekuatan penting. Keadilan penting bagi orang yang lemah. Lin Feng melirik Meng Qing dan Yu Yu, yang tampak sangat tenang, tidak gugup sama sekali. Mereka memiliki pengalaman dan mereka kuat. Akan mudah bagi mereka untuk berhasil. Mantra penyebaran 10.000 evolusi, kata Xuan Yuanmu, melambaikan tangan kirinya. Dia memegang jimat di tangan kanannya. Beberapa kata muncul di udara, mantra penyebaran berukuran beberapa ribu meter muncul. Ada hutan, danau, gunung. Semua orang yang melewati babak pertama, masuk ke dalam, kata Xuan Yuanmu, mengangkat tangan kirinya. Para Raja Suci Agung memasuki mantra penempatan dengan bangga. Mereka tidak bisa membayangkan dikalahkan oleh Raja Suci tingkat tinggi. Setelah Raja Suci Agung memasuki mantra penyebaran, Meng Qing dan Tang Yuyu mengikuti dengan Raja Suci tingkat tinggi lainnya. Mulai, kamu punya 1 jam. Mereka yang dikalahkan dalam waktu yang dialokasikan harus meninggalkan mantra penempatan secara sukarela, kata Xuan Yuanmu. Dia melambaikan tangan, lampu menyala, dan semua orang memiliki kesan sesuatu telah diambil dari mereka. Mereka sekarang semua adalah kaisar. Meng Qing dan Tang Yuyu melompat ke gunung. Karena ini adalah pertarungan kelompok, mereka juga harus mengambil beberapa orang yang tersesat. Dengan begitu, mereka tidak akan terlalu tertekan. Meng Qing dan Tang Yu kamu menggunakan taktik Lin Feng digunakan untuk menggunakan semua waktu kembali pada hari-hari. Dia berdiri di puncak bangku penonton dan memperhatikan mereka. Dia agak khawatir, dan terus menatap mereka. Pada level yang sama, tidak ada yang bisa melukai mereka. Dia juga perlu memperhatikan Raja-Raja Suci tingkat tinggi lainnya dari klan Tian yang juga mengikuti ujian. Beberapa dari mereka memiliki hasil yang cukup bagus. Lin Feng memberi perhatian khusus kepada mereka. Tian Qiong menggenggam tangannya di punggung. Dia khawatir tentang anggota klannya. Selain itu, dia juga memperhatikan 2 wanita yang mengenakan topi bambu anyaman, dan dia mulai berpikir mereka semakin mirip 2 wanita yang datang dengan Lin Feng. Tian Qiong melirik Lin Feng dengan santai. Dia juga memperhatikan bahwa Lin Feng mengawasi mereka. Dia tersenyum jahat, dan jimat muncul di tangan kirinya. Dia menulis beberapa kata di atasnya, dan jimat menghilang. Para anggota Tian Klan dalam mantra penempatan menerima pesan darinya. Lin Feng menyadari ada sesuatu yang salah karena anggota Tian Klan tampaknya melihat sesuatu. Apakah mereka curang? Lin Feng merilis beberapa kekuatan yang bergerak menuju ruang mantra penyebaran. Dia ingin memeriksa apa yang dilihat anggota klan Tian. Tetapi pada saat itu, seseorang mencegah kekuatannya bergerak maju. Lin Feng mengingat kekuatannya, dan memperhatikan bahwa Tian Qiong tersenyum dingin. Mu Feng, ini ujian, kamu tidak bisa menipu. Tian Qiong tersenyum dingin dan mengejek. Lin Feng mengerutkan kening. Dia yakin Tian Qiong telah selingkuh, tetapi dia tidak bisa menebak bagaimana caranya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Meng Qing dan Yu Yu. Jika sesuatu terjadi, dia akan menjadi orang pertama yang memperhatikannya. Ketika Tian Qiong memperhatikan bahwa Lin Feng tidak mengatakan apa-apa, dia mengambil tangannya kembali. Dia terus tersenyum dengan dingin. Hehe, beberapa pembudidaya yang benar-benar kuat pasti akan melingkari wanita tercinta kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Hehe, beberapa waktu berlalu, semua orang terus menonton. Beberapa orang tersingkir dalam pertempuran. Mereka tidak pergi, mereka tinggal untuk menonton, ingin melihat siapa yang akan berhasil dan menjadi murid Sekte Dewa. 30 menit berlalu dengan sangat cepat. Selama 30 menit itu, 20 orang yang tersisa tidak bertarung, mereka melakukan yang terbaik untuk bersembunyi dan menonton. Tapi Xuan Yuanmu tidak bisa menunggu selamanya. Karena itu, dia menjabat tangannya dan gunung-gunung dan sungai-sungai semuanya menghilang, mengubah zona menjadi tanah datar. Semua orang bisa melihat orang lain. Hehe, pertempuran besar akan dimulai. Xuan Yuanmu tertawa acuh tak acuh. Seperti yang diharapkan, ke-20 pembudidaya memulai pertempuran kelompok. Meng Qing bertempur melawan seorang pria berpakaian hitam. Dia adalah Raja Suci tertinggi di luar mantra penempatan, tetapi sekarang mereka semua adalah kaisar. Tapi Meng Qing adalah Sue Linglong, lambang klan salju. Dia telah mengikuti Lin Feng untuk waktu yang sangat lama, dan dia sangat kuat. Seperti yang diharapkan, Raja Suci Agung hilang dalam beberapa detik dan meninggalkan mantra penempatan. Itu adalah Raja Suci Agung pertama yang kalah. Dia sangat marah dan mengepalkan tinjunya. Betapa menyebalkannya, dia kalah melawan seorang wanita. Pertunjukan dimulai. Tian Qiong tersenyum dan menyipitkan matanya. Lin Feng menatapnya dengan marah. Dia menyaksikan orang-orang dalam mantra penyebaran,
7 pembudidaya kuat bergandengan tangan dan mengepung Meng Qing dan Tang Yuyu. Dalam sekejap mata, kedua wanita itu dalam posisi yang sulit. Lin Feng mengerti mengapa Tian Qiong terus tersenyum bahagia. Dia telah merencanakan melawan mereka. Lin Feng tampak murung. Tian Qiong menatapnya dengan mengejek. Lin Feng ingin meninju dia, dan membuktikan bahwa dia curang. Xuan Yuanmu terkejut ketika melihat bahwa 11 orang mengelilingi dua wanita yang mengenakan topi bambu anyaman. Menarik, tapi Meng Qing dan Tang Yu, kau tetap tenang. Meng Qing menamparkan Raja Suci tingkat tinggi dan langsung melenyapkannya. Tang Yuyu juga menggunakan beberapa serangan yang diajarkan gurunya. Dia melenyapkan Raja Suci tertinggi. 9 orang tersisa di sekitar mereka sekarang, termasuk 4 Raja Suci tingkat tinggi dari Tian Clan. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Orang-orang tidak berpikir Meng Qing dan Yuyu mungkin bisa menang. Lin Feng tampak marah. Tian Qiong tampak bangga dan puas. Lin Feng tidak bisa berbuat banyak selain menonton. Jika mereka tersingkir, dia harus mengambilnya dan merawat mereka lagi. Bab 41, Coba dan Hukum Aku, Subscribe Penatua. Kamu mengelilingi kami, dua wanita. Jika kamu setuju dan berhenti, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, saat kami keluar, kamu semua akan mendapatkan senjata Holy King, bagaimana menurut kamu? Petik 2. Meng Qing dan Tang Yuyu tahu benar bahwa Tian Clan telah merencanakan melawan mereka. Mereka tahu mereka harus menemukan cara untuk meyakinkan keempat anggota Tian Clan. Tian Qiong mungkin menjanjikan mereka sesuatu untuk mengelilinginya. Oleh karena itu, Meng Qing juga menggunakan metode yang sama, karena orang-orang ini sangat memperhatikan kepentingan pribadi mereka. Tian Clan mungkin tidak bisa menawarkan senjata Raja Suci kepada mereka. Seperti yang diharapkan, mata mereka berbinar. Sungguh, tanya seorang Raja Suci yang agung. Tentu saja, itu janji, kata Meng Qing. Cincinnya berkilau dan senjata Raja Suci muncul. Raja Suci tertinggi langsung melompat ke depan, tetapi Meng Qing tidak bodoh, dia tahu dia mencoba mencurinya secepat mungkin. Segera setelah dia melompat, dia mengingat senjata Raja Suci. Jika kamu menginginkan senjata ini, aku bisa memberikannya kepadamu ketika kita pergi. Jika kamu tidak menerima, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Aku tidak peduli, aku bahkan bisa menyerah pada ujian, kata Meng Qing. Raja Suci Agung tampak berpikir, melirik yang lain. Baiklah, kami menerima. Kami tidak akan melingkari kamu, tetapi hanya ada 7 posisi terbuka, apa yang harus kami lakukan? Tanya Raja Suci Agung kepada Meng Qing. Meng Qing tersenyum lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, sangat mudah. Kalahkan keempat orang itu dan akan ada 7 orang yang tersisa. Kata Meng Qing, melambai pada 4 anggota Tian Clan. Ekspresi keempat anggota Tian Clan berubah drastis, dan mereka melompat pergi. Di mana kamu akan pergi? Kata 5 Raja Suci tertinggi. Untuk senjata Raja Suci, mereka siap melakukan apa saja. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan lapisan Huangqi di sana, mereka memiliki lebih banyak pengalaman dan mereka lebih berani, sehingga mereka memiliki keuntungan. Tian Qiong tampak gugup, dia mengeluarkan jimat dan mulai menulis hal-hal di atasnya. Lin Feng tidak bisa memberi Tian Qiong kesempatan seperti itu. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan terlarang. Dia melepaskan kekuatan menyerap dengan tangan kanannya, dan jimat itu diseret ke arahnya. Ekspresi Tian Qiong berubah drastis. Dia ingin mengambil jimat kembali, tetapi Xuan Yuanmu mencegahnya melakukannya. Kamu tidak bisa bertarung selama ujian, kata Xuan Yuanmu. Tian Qiong mengepalkan tangannya dan menatap Lin Feng dengan marah. Lin Feng menatap jimat dan apa yang tertulis di atasnya, berjanji untuk memberi mereka masing-masing 2 senjata Raja Suci jika mereka melingkari para wanita. Petik 2. Hehe, Tian Qiong, aku tidak akan melupakan apa yang kamu lakukan selama ujian. Kata Lin Feng. Dia menghapus apa yang tertulis di jimat dan melemparkannya kembali ke Tian Qiong, tersenyum dingin. Tian Qiong mengerang dingin, api muncul dan jimat menghilang. Mengingat apa yang terjadi bukan berarti kamu akan bisa membalas dendam, desis Tian Qiong, tersenyum dingin. Lalu dia memandang Xuan Yuanmu, kami menyerah. Petik 2. Baiklah, ini adalah akhir dari ujian, teriak Xuan Yuanmu ketika dia mendengar Tian Qiong. Mantra penyebaran menghilang. Ketika mantra penyebaran menghilang, Lin Feng melepaskan kekuatan terlarang di sekitar istrinya, dan membawanya ke dia. Lin Feng khawatir bahwa Tian Qiong dan rakyatnya akan menyerang mereka. Para Raja Suci Agung juga memulihkan kekuatan lapisan Raja Suci tertinggi. Mereka tidak memperhatikan Lin Feng. Kami sudah sepakat. Sekarang, beri kami senjata Raja Suci, kata pemimpin kelompok, menatap Meng Qing. Meng Qing tersenyum dan menatap Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Dia memberi 5 penggarap cincin masing-masing. Ini adalah senjata Raja Suci kamu, kata Lin Feng kepada 5 pembudidaya. 5 pembudidaya mengambil senjata mereka dan melihat cincin Lin Feng. 1 tidak cukup, kan? Kata pria itu tersenyum dingin. Dia melemparkan mata serakah pada cincin Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, apalagi yang kamu inginkan? Beri kami masing-masing 1 lagi dan kami tidak akan menimbulkan masalah. Kalau tidak, beri kami wanitamu.
Jawab pria itu, menatap tajam pada Meng Qing dan Tang Yuyu, menatap sosok mereka. Mereka memiliki tubuh yang menakjubkan, dan pria itu mungkin sudah lama tidak memiliki wanita. 5 Raja Suci Agung tidak takut karena mereka bersama. Meskipun Lin Feng adalah kaisar setengah suci, 5 Raja Suci bersama-sama seharusnya lebih kuat, jadi mereka berani bertindak. Lin Feng sangat marah, terutama ketika orang-orang itu berbicara tentang istrinya, lagi. Lin Feng menoleh ke Xuan Yuanmu dan berkata, aku akan membunuh kelima orang itu. Jangan salahkan aku. Petik 2. Bukan kamu. Ketika Xuan Yuanmu mendengar Lin Feng, ekspresinya berubah secara drastis. Dia mulai berbicara, tetapi sudah terlambat. Lin Feng telah menyerang. Ketika 5 pembudidaya melihat Lin Feng menyerang, ekspresi mereka berubah secara drastis. Mereka mengangkat senjata Raja Suci yang telah diberikan Lin Feng kepada mereka untuk menyerang balik. Bagaimana hal-hal Lin Feng begitu mudah untuk dicuri? Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan melepaskan kekuatan terlarang, menyerap kekuatan mengelilingi orang-orang itu. Wajah mereka memucat. Tolong selamatkan hidup kita, Tuan. Kami salah. Petik 2. Tolong, Tuan, maafkan kami. Kami tidak menginginkan senjata. Petik 2. Orang-orang itu memohon untuk hidup mereka. Lin Feng terus melepaskan kekuatan terlarang. Kekuatan yang menyelimuti mengepung mereka, dan mereka berlutut, mereka hilang. Mereka menjadi potongan-potongan sampah yang tidak berguna. Kamu melemparkan mata serakah pada senjata dan wanita aku, bagaimana aku bisa memaafkan kamu? Sumpah Lin Feng. Dia mengangkat tangan kirinya dan lampu putih menyala. 5 jejak darah memercik, dan 5 pembudidaya meninggal. Mereka telah melemparkan pandangan serakah pada wanita Lin Feng, dan Lin Feng membunuh mereka. Itu adalah cara untuk memperingatkan semua orang bahwa jika mereka berani menatap wanita-wanita itu, mereka akan mati. Lin Feng memegang pedang dewanya, darah menetes dari sana. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengabaikan mayat-mayat di tanah. Mu Feng, kamu, Xuan Yuanmu sangat marah. Merekrut murid untuk sekte dewa tidak mudah, dan Lin Feng telah membunuh mereka. Tuan Xuan Yuan, Mu Feng membunuh beberapa orang kami. Itu pelanggaran yang mengerikan, kata Tian Qiong, tersenyum dingin. Memang, Tuan Xuan Yuan, Mu Feng tidak mendengarkan perintah kamu. Kamu tidak bisa memaafkannya. Dia mampu membunuh sesama muridnya. Pangeran Nan bergabung. Mereka berdua mencoba membuat marah Xuan Yuanmu. Mu Feng, apa yang harus kamu katakan? Kata Xuan Yuanmu dengan marah. Lin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, dalam kasus terburuk, aku bisa meninggalkan sekte dewa. Jika kamu ingin menghukum aku, kamu juga bisa mencobanya. Petik 2. Lin Feng terdengar bangga. Banyak orang kagum dengan jawabannya. Kamu dapat mencoba. Sombong sekali. Wajah Xuan Yuanmu mulai berputar melalui beberapa warna. Baiklah, aku akan menghukummu. Mari kita lihat apa yang ingin kamu lakukan. Dia berteriak dengan marah. Lin Feng terlalu acuh tak acuh dan sombong untuknya. Xuan Yuanmu, jika kamu mencoba dan menghukumnya, aku akan membunuhmu, sela seseorang dengan netral. Semua orang mendengarnya. Siapa yang berani mengatakan mereka akan membunuh Xuan Yuanmu? Semua orang mengangkat kepala dan tercengang ketika mereka melihat siapa yang baru saja berbicara. Xuan Yuanmu melihat Bodhidharma berdiri, dan tampak khawatir. Kemudian dia menangkupkan tinjunya dengan hormat, Tuan Bodhidharma, kamu. Xuan Yuanmu ingin bertanya apa yang dimaksud Bodhidharma, tetapi dia terlalu takut untuk berbicara. Bodhidharma menatap Lin Feng dengan geli dan bertanya, bocah kecil, siapa namamu? Semua orang memandang Lin Feng, tahu dia telah menyembunyikan nama aslinya. Lin Feng menatap Bodhidharma, dia terkejut dan tidak tahu harus berkata apa pada awalnya, tetapi dia masih menjawab, namaku Lin Feng, menangkupkan tinjunya. Bodhidharma tertawa sepenuh hati. Dia mengangkat tangan kirinya, dan ki hitam mengelilingi Lin Feng. Xuan Yuanmu menatap Bodhidharma. Tuan Bodhidharma, kamu. Dia tergagap. Bodhidharma melirik Xuan Yuanmu dan yang lainnya. Ketika dia melihat bahwa semua orang tercengang, dia berkata dengan tenang, Lin Feng, mulai sekarang, kamu muridku. View. Rambut semua orang lebat. Bab 42, Subscribe Penatua. Pendahulu Dharma, kamu. Xuan Yuanmu mendengarkan kata-kata Bodhidharma, wajahnya penuh kejutan, dan seluruh penonton penuh dengan desas-desus. Dharma ingin menerima Lin Feng sebagai murid. Dharma adalah sesepuh Xuan Yuanmu, setidaknya setingkat Master Xuan Yuanmu. Jika Lin Feng menjadi murid Bodhidharma, Xuan Yuanmu hanya bisa menjadi penguasa Lin Feng, apalagi beberapa orang dari Tianzu dan Nangongxi. Toko buku. Saya telah mengolah jalan selama 3000 tahun, dari seni bela diri ke Raja Suci Dacheng saat ini, bukan selangkah demi selangkah, dapatkan di tanah, saya Dharma, jalan ajaib adalah jalan saya, dan orang-orang dunia menganggap jalan ajaib sebagai jenis yang berbeda, jadi ini saya telah berada di Dharma selama 3000 tahun dan tidak pernah menerima magang. Sekarang Lin Feng muncul, dan Dharma pertamaku muncul.
Bodhidharma berdiri di atas panggung tinggi dan berkata dengan kata hening, meskipun suaranya tidak besar, para penonton dapat mendengarnya dengan jelas dan mengejutkan. Orang pertama, Dewasa Pertama Dharma, Raja Agung. Kemuliaan macam apa ini? Jadi biarkan Lin Feng, Tianzu dan Nan Gongzi diam-diam mengepalkan tangan mereka, dan ingin mengambil tulang Lin Feng dan membunuh Lin Feng. Lin Feng berdiri di platform tinggi, tetapi juga sedikit khawatir, entah kenapa diterima sebagai orang pertama dari orang lain, dan kekuatan Bodhidharma belum pernah terlihat di hadapan Raja Besar, tidak heran Suanyuanmu harus begitu menghormati dia. Seorang Raja Suci yang hebat, setelah Lin Feng datang ke Shenlu, dia melihat yang paling kuat. Diperkirakan bahwa seluruh wilayah dewa dibudidayakan selain orang-orang di kuil, dan tempat-tempat lain takut langka. Lin Feng terkejut, tetapi tidak bersemangat, dan Bodhidharma ingin menenangkan dirinya sebagai menantu yang pertama, tetapi dia tidak bisa setuju karena dia sudah memiliki seorang guru, Kaisar Huang dan Si Huang. Lin Feng, apa yang kamu tunggu? Cepat untuk memberi penghormatan kepada tuanmu. Setelah Dharma selesai berbicara, dia menatap Lin Feng dan melihat Lin Feng tidak berbicara. Matanya agak aneh. Suanyuanmu dengan cepat pergi ke Lin Feng dan berteriak. Wen Yan, Lin Feng mendongak dan menatap Bodhidharma, lalu meminta maaf dan tiba-tiba berkata, pendahulu Dharma, kebaikanmu, Lin Feng tidak akan pernah lupa. Kamu bisa melihat anak itu juga sangat terhormat, tetapi anak itu sudah dengan Tuan, saya tidak bisa lagi mengenali Tuan, mohon maafkan para pendahulu Bodhidharma. Lin Feng berkata dengan tenang, tanpa ketegangan dan kepanikan sedikit pun, seharusnya bisa menebak bahwa Bodhidharma akan marah dan sedih, dan ia ditolak oleh murid magang, dan wajahnya tidak bisa terlihat bagus. Benar saja, suara Lin Feng baru saja jatuh, dan senyum di wajah Dharma tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, itu adalah sihir hitam dan kemarahan. Apakah kamu mengatakannya lagi? Dharma berteriak dan menunjuk ke Lin Feng. Aku tidak bisa memuja gurunya lagi. Ini ketidakadilan, Lin Feng berkata tanpa rasa takut. Bodhidharma menatap matanya, dan kemudian dia bertanya, di mana tuanmu? Apa itu? Pendahulu, tuanku dan aku telah tersebar, aku tidak tahu di mana dia berada, budidayanya hanya setingkat Raja Suci kecil. Lin Feng tidak memiliki kebohongan, dan semua mengatakannya sesuai dengan kebenaran. Ketika Bodhidharma dan yang lainnya mendengar bahwa guru yang dihormati Lin Feng hanya memiliki tingkat Xiao Cheng Seng Wang, mereka semua tertawa. Kebanyakan dari mereka mengejek tawa, dan senyum Bodhidharma tidak dapat diprediksi. Lin Feng, tuanmu hanya seorang raja kecil, kamu tidak bisa memberikan bantuan sedikitpun, mengapa kamu harus mengenalinya sebagai tuan? Tanya Dharma pelan, sepertinya sangat penasaran. Lin Feng bahkan tidak memikirkannya, tetapi menjawab, hanya karena hari sebagai guru, hidup adalah seorang ayah. Hahaha, bagus, bagus, suatu hari adalah seorang guru, hidup adalah seorang ayah. Kata-kata Lin Feng belum selesai, Dharma adalah senyum hangat, wajahnya penuh kepuasan, dan orang-orang tidak dapat memahami apakah dia marah atau bahagia. Suanyuanmu tidak mengerti, hanya bisa melihat ke samping. Lin Feng memandang Bodhidharma. Bodhidharma mengangguk pada Lin Feng dan tersenyum, kamu harus menjadi hegemon di masa depan. Kamu dapat memperlakukan Tuan sebagai seorang ayah. Orang-orang seperti itu umumnya salah. Jadi, tolong maafkan para senior, aku benar-benar tidak bisa menjadi guru. Lin Feng berkata kepada mesin. Dharma mengangguk, wajahnya berwibawa, Shen Seng berkata, itu benar, karena Anda sudah memiliki master, Anda tidak dapat lagi melanjutkan magang. Oh, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus canggung. Jika kamu seorang kaisar yang hebat, kamu berani menolak. Scorpio melihatnya dan melihat Lin Feng berulang kali menolak Bodhidharma. Dia tidak bisa menahan senyum sarkasme. Scorpio mencibir, dan banyak orang menggemakannya, tetapi mereka semua sangat diam, karena takut membuat Bodhidharma marah. Ketika Dharma mendengar sarkasme Scorpio, dia tidak dapat membantu tetapi mengangkat kepalanya dan mengerjap yang terakhir, dan kemudian dengan lemah bertanya, jika kamu menerima kamu sebagai murid, kamu masih memiliki seorang guru, apa yang harus kamu lakukan? Masalah Bodhidharma tiba-tiba mengejutkan wajah Scorpio, dan kemudian dia sangat bersemangat, dia sangat ingin menjadi seorang kaisar suci, apakah itu akan menimpanya? Scorpio tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat berkata, para pendahulu Dharma takut, bahkan tuanku akan setuju, jadi jangan khawatir tentang tuanku. Oh, hehe. Ketika Bodhidharma mendengarkan kata-kata Scorpio, wajahnya menunjukkan senyum aneh, dan dia tidak tahu apakah itu pujian atau sarkasme. Jika kamu menerima kamu sebagai murid, kamu memiliki seorang guru, apa yang kamu lakukan? Bodhidharma memandang Manan lagi. Nan Gongzi menatap Bodhidharma dan bertanya kepadanya, tetapi dia juga bersemangat, tetapi penampilannya jauh lebih tenang daripada Tianzu. Anak itu akan mendapatkan persetujuan Tuan, dan dia akan membatalkan hubungan antara Tuan dan murid, dan kemudian meletakkannya di bawah senior.
Ini adalah jawaban dari Nan Gongzi, sehingga semua orang tidak bisa membantu tetapi mengambilnya, tapi ini adalah cara semua orang bertindak, dan itu tidak bisa diubah lagi pula. Bodhidharma mendengarkan jawaban kedua orang itu, dan tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian Lin Feng berdiri diam dan merasa bahwa Lin Feng sangat menyenangkan mata. Meskipun kalian berdua berbakat luar biasa, tapi hatimu tidak baik, kamu tidak bisa membuat masalah besar. Jangan katakan bahwa kamu adalah murid bagiku. Lin Feng adalah murid magang. Aku tidak akan setuju. Dharma mencibir dan menatap kedua pria itu tertawa. Wen Yan, Tianzu dan Namongzi tiba-tiba mengubah wajah mereka gelombang www.metalnovel.com gelombang beberapa marah dan tidak mau melihat Bodhidharma, tetapi tidak berani berbicara, hanya bisa mengepalkan tangan mereka dan membenci Lin Feng. Lin Feng adalah senyum pahit, Bodhidharma hanya menarik kebencian untuk dirinya sendiri, tetapi awalnya dan keduanya sudah tak ada habisnya, dan acuh tak acuh untuk menarik kebencian. Lin Feng, aku menerimamu sebagai orang pertama, tetapi kamu bisa memanggilku pendahulu Dharma. Apa maksudmu? Bodhidharma berbalik dan menatap Lin Feng, dan bertanya dengan tenang. Lin Feng mendengarkan kata-kata Bodhidharma dan tidak bisa lagi menolak. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih atas para pendahulu Anda yang menghargai anak itu setuju. Haha, ya, kamu adalah yang pertama dari Dharmaku di masa depan. Orang pertama dari Dharmaku akan menjadi blockbuster, mengejutkan seluruh dewa. Aku membiarkan orang-orang tua melihatnya, Dharma pertamaku, daripada hal-hal cerdas mereka kuat, hehe. Dharma menjerit dan menjerit, lalu tertawa terbahak-bahak, lengan terbuka, dan sihir mengerikan memenuhi udara. Semua orang ngeri, dan takut akan menyebar. Suan Yuanmu juga beberapa langkah ke belakang. Hanya Lin Feng yang berdiri di tempat aslinya. Tanah, tutup mata Anda dan rasakan makna magis Bodhidharma. Bodhidharma menyaksikan Lin Feng benar-benar merasakan, tiba-tiba wajahnya memadat, dan kemudian wajahnya menunjukkan senyum bahagia, dia menerima orang pertama ini, ya. Anak-anak, sihir, adalah jenis langit dan bumi yang berbeda, dan menguasai makna sihir, tetapi dapat membalikkan makhluk hidup. Sihir, kebebasan, anggun, tak kenal takut dan tak kenal takut, sihir, bukanlah orang antara surga dan bumi. Suara keras dan mengejutkan Dharma ada di telinga Lin Feng, sementara yang lain tidak bisa melihat apa-apa, apalagi mendengar suara mencapai sepeda motor, tetapi semua orang tahu bahwa Bodhidharma membimbing Lin Feng, dan banyak orang tidak bisa menahan iri. Ambil itu. Scorpio dan Nan Gongzi benci dan gatal, dan saya tidak sabar untuk membunuh Lin Feng. Bab 43, Menerima Tantangan, Subscribe Penatua. Terima kasih, Tuan Bodhidharma, kata Lin Feng, menangkupkan tinjunya dengan hormat. Energi iblis Bodhidharma memungkinkan Lin Feng untuk memahami aspek yang berbeda tentang budidaya iblis. Iblis tingkat 2 Dao Lin Feng meningkat secara instan. Sama-sama, aku seperti guru bagi kamu, bahkan jika kamu tidak menganggap aku seperti itu, kata Bodhidharma sambil tersenyum. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengingat ki iblisnya. Iblis ki menghilang. Semua orang memandang Lin Feng dan Bodhidharma. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Tian Qiong dan Pangeran Nan memandang Lin Feng, merasakan bahwa ki-nya telah meningkat. Bodhidharma sudah mengajarkan Lin Feng beberapa hal. Baiklah, Tuan Bodhidharma telah merekrut seorang murid utama, kalian berdua bisa menjadi muridku. Suan Yuanmu berkata kepada Tian Qiong dan Pangeran Nan. Apa yang bisa mereka katakan? Mereka hanya bisa menerima menjadi murid Suan Yuanmu. Lin Feng telah menjadi sesama murid guru mereka. Mereka sangat marah, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Tidak ada. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Saudara Lin Feng, apakah ini istrimu? Suan Yuanmu bertanya, menatap Meng Qing dan Tang Yuyu. Dia terdengar jauh lebih baik sekarang. Memang, mereka adalah istriku, kata Lin Feng dengan jujur sambil mengambil tangan istrinya. Suan Yuanmu mengangguk dan berkata, mereka lulus ujian. Mereka bisa menjadi murid Han Xianzi, bagaimana menurutmu? Petik 2. Han Xianzi. Lin Feng menatap Suan Yuanmu dengan cara yang aneh, siapa itu Han Xianzi? Tidak masalah, mereka bisa menjadi murid Han Xianzi, kata Bodhidharma. Suan Yuanmu mengangguk. Bodhidharma pikir itu ide yang bagus, jadi Lin Feng tidak mengambil risiko dengan tidak setuju. Lin Feng menatap Bodhidharma dengan skeptis. Bodhidharma memperhatikan itu dan mulai menjelaskan hal-hal kepada Lin Feng. Di Sekte Dewa, ada banyak faksi. Guru Suan Yuanmu adalah tetua yang hebat. Suan Yuanmu dan aku memiliki level yang sama. Han Xianzi adalah pemimpin faksi lain, dan kami memiliki level yang sama. Dia hanya merekrut wanita. Istri kamu bisa menjadi muridnya, kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Hanya ada beberapa faksi, tanya Lin Feng. Tentu saja tidak. Terlepas dari ketiga, ada faksi lain, faksi tertinggi dan faksi suci. Murid, pemimpin-pemimpin dari fraksi adalah patriarki, sementara para pemimpin golongan suci adalah jenis yang paling mulia, mereka berasal dari kuil suci. Mereka memiliki posisi yang sangat tinggi di Sekte Dewa. Jelas Bodhidharma dengan sabar. Semua orang mendengarnya. Suan Yuanmu adalah murid tetua tertinggi.
Murid sesepuh tertinggi adalah patriark saat ini. Jadi, bukankah Lin Feng seorang patriark sekarang juga? Tian Qiong dan Pangeran Nan menatap Lin Feng dengan kebencian. Lin Feng sekarang memiliki status sosial yang tinggi di Sekte Dewa. Mereka hanya murid kelas rendah sekarang. Lin Feng mengerti apa artinya, dan terkejut. Status sosial yang sangat tinggi. Rekan-rekan muridnya adalah para leluhur Dewa Sekte. Baiklah, semuanya, semoga sukses dengan kultivasi kamu. Saat ujian selesai sepenuhnya, aku akan membawa kamu ke tempat tinggal kamu. Kamu akan dapat berlatih kultivasi di sana, kata Bodhidharma. Dia duduk di kursinya lagi, dan tampak seperti patung lagi. Xuan Yuanmu merasa lega. Ujian Half Holy Emperors dapat dimulai. Ada dua cara untuk menjadi berkualitas. Opsi pertama adalah memanjat tangga. Solusi kedua adalah menantang salah satu dari ketiganya. Jika kamu menang, kamu akan menggantinya, kata Xuan Yuanmu, melirik Lin Feng. Dia sekarang mengerti bahwa Bodhidharma mungkin ingin menggunakan orang-orang itu untuk melihat apakah Lin Feng bisa bersaing dengan mereka atau tidak. Jika dia gagal, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi murid Bodhidharma. Lin Feng mengerti itu juga. Dia telah menjadi murid utama Bodhidharma, banyak orang yang iri padanya dan ingin menggantikannya. Tian Qiong dan Pangeran Nan tersenyum dingin. Situasi Lin Feng bisa menjadi besar, tetapi juga bisa membawa kehancurannya. Berapa banyak kaisar setengah suci yang akan menantangnya sekarang? Mereka yang ingin naik tangga bisa mulai sekarang, kata Xuan Yuanmu. Xuan Yuanmu terdengar agak pasif. Pada saat itu, seluruh kerumunan terpana karena hanya satu kaisar setengah suci yang mulai menaiki tangga. Dia mengenakan pakaian biru. Orang itu tahu Lin Feng dan yang lainnya sangat kuat. Sekarang, dia memutuskan untuk naik tangga. Kaisar setengah suci lainnya sedang menunggu. Xuan Yuanmu menghela nafas. Beberapa orang siap mengambil semua risiko untuk keuntungan mereka sendiri. Sekarang, penantang, pertempuran sampai mati adalah mungkin. Teriak Xuan Yuanmu, menambahkan aturan baru. Dua kaisar setengah kudus langsung mundur ketika mereka mendengar itu. Mereka ingin menaiki tangga sebagai gantinya, tapi Yu Qing mencegah mereka melakukannya. Mereka hanya bisa menantang orang. Penantang pertama, katakan siapa yang ingin kamu tantang dengan jelas. Kata Xuan Yuanmu kepada orang banyak. Aku akan datang dulu, aku ingin menantang Lin Feng. Kata seorang pria parubaya berpakaian putih, menunjuk ke Lin Feng. Lin Feng fokus. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku menerima tantangan. Petik 2. Kalau begitu, aku akan menjadi murid utama. Teriak pria itu dengan marah. Dia melemparkan dirinya ke Lin Feng, mengangkat tinjunya. Air Dao. Pria itu mengendalikan salah satu dari 5 elemen, air. Dao airnya juga level 2. Lin Feng tersenyum dingin. Orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Lin Feng mengangkat tinjunya dan membuangnya. Energi iblis yang menakutkan muncul dan mengelilingi air Dao. Ekspresi pria itu berubah drastis, dan dia buru-buru mundur. Tapi bagaimana bisa Lin Feng memberinya kesempatan? Dia melepaskan kecepatan Dao dan menghilang. Ekspresi pria itu berubah saat dia memucat. Dia merasakan kehadiran di belakangnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Darah terciprat seketika, dia terpesona dan jatuh ke tanah. Sebuah kawah selebar beberapa meter muncul di sekitarnya. Penantang pertama gagal, kata Lin Feng dengan keras. Aku akan datang sekarang. Lin Feng memprovokasi penantang lain dan melukai martabat mereka. Seseorang datang dan menantangnya seketika. Dia relatif muda dan mengenakan pakaian hitam. Pria itu memiliki pedang melengkung di punggungnya. Itu adalah senjata Raja Suci yang kuat, senjata setengah dewa. Bilahnya langsung melesat melintasi langit, jejak hitam muncul di langit. Lin Feng melompat mundur secepat mungkin. Lampu lewat di sebelahnya. Orang itu lebih kuat dari penantang sebelumnya. Lin Feng juga mengambil pedang dewanya. Itu juga senjata setengah dewa. Ruang patah, teriak pria itu dengan marah. Bila bergerak ke arah Lin Feng lagi, itu berisi kekuatan dao tajam yang agresif yang dipotong di ruang angkasa. Ruang itu dipotong menjadi dua bagian yang berbeda. Pria itu mulai tertawa, seolah-olah dia sudah menang. Itu tidak berguna melawan Lin Feng, meskipun Lin Feng telah menghabiskan ratusan tahun di waktu Gangga, Tuan Waktu telah mengatakan kepadanya bahwa ruang dan waktu adalah jenis kekuatan dao yang tak terduga. Lin Feng mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan ruang level 2 menghilang. Pedang dewanya melesat melintasi ruang. Kepala pria itu terbang menjauh, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Itu adalah kaisar setengah suci pertama yang meninggal. Penantang kedua kalah. Siapa lagi yang mau mencoba? Petik 2. Lin Feng berdiri di langit memegang pedang dewanya, darah menetes dari sana. Dia tampak seperti dewa perang. Suaranya membuat hati orang-orang berkedut. Tidak ada yang berani menantang Lin Feng lagi. Menantangnya untuk menjadi murid utama terlalu berisiko. Aku akan menantang Tian Qiong. Petik 2. Aku akan menantang Pangeran Nan. Petik 2. Setelah beberapa menit hening, beberapa orang akhirnya memutuskan untuk menantang Tian Qiong dan Pangeran Nan bukannya Lin Feng.
Senyum dingin muncul di wajah Lin Feng, dia melirik Tian Qiong dan Pangeran Nan untuk melihat ekspresi mereka. Mereka berdua menarik wajah panjang. Tuan, bisakah kita pergi sekarang? Babak 44, Han Xianzi, Subscribe Penatua. Lin Feng tahu bahwa setelah membunuh Kaisar Setengah Suci itu, tidak ada orang lain yang berani menantangnya. Karena itu, tidak masalah apakah dia tetap atau tidak ada yang akan menantangnya. Dia sekarang yakin tidak ada yang akan menggantikannya sebagai murid utama. Karenanya, dia tidak perlu tinggal di sana. Lebih baik tidak membuang waktu. Jika Bodhidharma dapat menunjukkan kepadanya di mana ia dapat berlatih kultivasi yang ideal. Dia juga ingin Meng Qing dan Yu Yu pergi dan bertemu Han Xianzi. Bodhidharma tahu apa yang dipikirkan Lin Feng. Dia juga tidak merasa ingin tinggal di sana. Setiap tahun, dia pergi ke acara itu dan sampai sekarang dia belum pernah menemukan seorang murid. Dia senang dia menemukan Lin Feng. Bodhidharma berjalan pergi, diikuti oleh Lin Feng dan dua istrinya. Secara kebetulan, pada saat itu, pria berpakaian biru yang sedang menaiki tangga berhasil mencapai langkah ke-10.000. Sebagai hasilnya, ia menjadi murid keempat dari Sekte Dewa. Dia menyaksikan Kaisar Setengah Suci lainnya menantang Tian Qiong dan Manan. Lin Feng melirik pria itu. Lin Feng pikir dia terlihat cukup kuat, tapi dia tidak tahu kenapa. Pria itu menyaksikan Lin Feng pergi. Matanya bersinar jahat selama 1 milidetik. Bodhidharma dan 3 lainnya tiba di depan istana yang sedingin es. Rasa dingin menembus sampai ke tulang mereka. Lin Feng kedinginan dan menggigil. Ini istana Han Xianzi. Aku akan memanggilnya, kata Bodhidharma kepada Lin Feng. Dia berteriak, binatang tua, keluar. Out, out, out. Istana mulai berkedip. Gunung es terbang ke arah mereka dengan sangat cepat. Lin Feng bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas karena sangat cepat. Itu terbang menuju Meng Qing dan Yu Yu. Lin Feng melompat ke depan, ingin melindungi istrinya, tetapi Bodhidharma mengangkat tangan kirinya dan lampu hitam mengelilingi Lin Feng. Gunung es meleleh. Binatang buas tua, itu muridku dan istrinya. Jangan main-main dengan aku, teriak Bodhidharma dengan marah. Tihi, kamu hantu tua, kamu sangat membosankan. Membosankan, kata suara hantu. Tidak mungkin mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi ketika Lin Feng melihat Han Xianzi, dia segera memikirkan beberapa kata yang dia dengar di bumi, Epicene. Lampu biru menyala dan seorang pria kurus muncul di bagian atas istana. Rambutnya mencapai pinggangnya, dia mengenakan pakaian wanita dan berdandan, dengan kaki putih bersalju. Ada es mengambang di sekelilingnya. Dia tampak seperti binatang iblis. Itu Han Xianzi, bisik Tang Yu Yu, dia heran. Lin Feng tampak malu dan tersenyum masam, menggaruk kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia melirik Bodhidharma. Bodhidharma terbatuk dan melirik Lin Feng. Dengan batuk, dia bermaksud memberitahu Lin Feng untuk tidak mengatakan apa-apa. Han Xianzi, aku datang untuk memberimu 2 murid. Mereka adalah istri murid aku, kata Bodhidharma, mendorong Lin Feng ke depan. Meskipun mereka mengenakan topi anyaman bambu, mereka memiliki angka yang luar biasa. Mata Han Xianzi berbinar ketika dia melihatnya. View, betapa panasnya. Memiliki gadis yang keren sebagai murid adalah hal yang hebat. Terima kasih, rubah perak, kata Han Xianzi. Dia mengangkat tangan kirinya dan 2 anjing pemburu musim dingin es muncul di depan istri Lin Feng. Mereka melolong dan menyalak dengan marah, memelototi para wanita. Lompati mereka, ketika kamu berada di punggung mereka, maka aku akan menganggap kamu murid aku. Jika ada yang menyusahkanmu, aku akan menghancurkan mereka, kata Han Xianzi dengan suara lembut dan feminin. Meng Qing dan Tang Yu kamu saling melirik dan kemudian menatap Lin Feng. Lin Feng mengangguk, sehingga kedua wanita berjalan menuju anjing pemburu musim dingin dengan sangat hati-hati. Ice Interhunting Dogs adalah binatang buas tertinggi di dunia budidaya es. Tapi Meng Qing adalah Sue Linglong, rubah salju suci, anjing tidak bisa membandingkan. Anjing yang diajak Meng Qing berjalan seketika merasakan bahwa dia adalah makhluk salju yang luar biasa, dan segera tunduk. Itu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan kulit pendek dan rendah. Han Xianzi terpana dan lebih memperhatikan Meng Qing. Kamu, Sue Linglong. Mulut Han Xianzi terbuka saat dia menatap Meng Qing. Meng Qing tahu bahwa status sosialnya yang sebenarnya telah terungkap. Dia tidak bisa berbohong kepada 2 kaisar suci tingkat tinggi yang berdiri di depannya. Karena itu, yang bisa ia lakukan hanyalah mengangguk. Han Xianzi tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke Bodhidharma. Kemudian dia catatan penerjemah, sejauh ini, Han Xianzi dapat disebut menggunakan dia mencium Bodhidharma. Lin Feng tercengang. Oh surga, Lin Feng terdiam. Bodhidharma tidak bisa berkata-kata dan heran juga, dan kemudian marah. Dia bahkan meninju Han Xianzi. Han Xianzi tersenyum lembut. Dia menepuk pundak Bodhidharma dan berjalan ke Meng Qing, tersenyum, Sue Linglong, betapa luar biasa, betapa senangnya bertemu denganmu. Tuan, kamu melebih-lebihkan, kata Meng Qing tersenyum acuh tak acuh, namun memerah. Han Xianzi tampak bangga dan berkata dengan cincang, panggil aku Sister Han, jangan panggil aku Master.
Aku tidak setua itu. Petik 2. Darah menyembur keluar dari hidung Lin Feng. Dia belum pernah bertemu seseorang seperti ini sebelumnya. Sister Han, Meng Qing tersenyum masam. Hehe, bagus, kamu murid langsungku mulai sekarang, kata Han Xianzi sambil tersenyum. Kemudian dia memandang Tang Yuyu dan tersenyum, kamu memiliki tubuh yang istimewa, burung kecil yang manis. Petik 2. Rubah perak, kedua gadis itu luar biasa. Terima kasih telah memperkenalkan mereka kepada aku, kata Han Xianzi, tersenyum pada Bodhidharma. Wajah Bodhidharma berubah hijau, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengepalkan tinjunya. Han Xianzi tersenyum alami, lalu dia meraih tangan Meng Qing dan Yuyu dan tersenyum pada Lin Feng, bocah kecil, aku akan pergi dengan istrimu. Jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa datang ke Ice Palace. Dan kamu harus berhati-hati, karena orang-orang suci itu mungkin memandangi istri kamu dengan rakus, hehe. Petik 2. Lalu, dia juga melompat ke Ice Hunting Dock, dan mereka semua pergi. Lin Feng menyaksikan Meng Qing dan Yuyu menghilang di dalam istana. Dia merasa lega. Dengan Han Xianzi, mereka aman dan mereka mungkin akan menjadi Raja Suci yang agung segera. Lin Feng berbalik dan menatap Bodhidharma, yang wajahnya masih hijau. Lin Feng menatapnya dengan aneh. Bodhidharma membuang muka ketika dia melihat ekspresi Lin Feng. Hehe, Tuan, apa hubunganmu dengan Han Xianzi? Tanya Lin Feng menggoda. Bodhidharma berteriak dengan marah, kamu ingin berkelahi, nak? Hehe, jangan marah. Aku hanya bercanda, kata Lin Feng. Bercanda dengan Bodhidharma berisiko, jadi dia berhenti berbicara. Dia sebenarnya laki-laki, tetapi tubuhnya berubah ketika dia mulai berlatih budidaya es. Sekarang di Epicene, Bodhidharma menghela nafas. Dia melirik ke istana es dan pergi. Bocah kecil, dia tidak bercanda ketika dia berbicara tentang orang-orang suci itu. Ketika mereka bosan, mereka datang ke Ice Palace untuk melecehkan para wanita. Awasi istrimu, kata Bodhidharma sambil berjalan pergi. Lin Feng berkedip, dia tidak akan melupakan itu. Jika orang suci melecehkan istrinya, dia akan membunuh mereka, dan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia akan meminta bantuan sapi tua itu. Berpikir tentang itu, Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti Bodhidharma. Istana Han Xianzi luar biasa, istana Bodhidharma mungkin juga luar biasa. Bab 45, Subscribe Penatua. Lin Feng tiba di istana Bodhidharma, itu benar-benar luar biasa. Itu luar biasa, muluk. Bahkan bangunan kuil di benua sembilan awan tidak begitu luar biasa. Meskipun bangunannya megah, mereka juga dikelilingi oleh energi iblis yang dingin dan sunyi sepi. Orang-orang biasa takut ketika melihatnya. Rasanya seperti tempat yang tak bernyawa. Lin Feng, ada energi iblis di mana-mana di sini. Jika kamu tidak memahami sesuatu, datanglah ke dunia kecil untuk menemukan aku. Aku pergi, kata Bodhidharma kepada Lin Feng. Dia menggulung lengan bajunya, berubah menjadi asap hitam, dan menghilang. Lin Feng mengerti bahwa istana di sekitar adalah dunia kecil orang-orang itu. Istana Bodhidharma adalah dunia kecil. Istana Han Xianzi juga merupakan dunia kecil. Lin Feng bergidik dengan kecemasan dan bahkan takut ketika berpikir tentang Han Xianzi. Pikiran akan melihat kedua istrinya dan menabrak Han Xianzi membuatnya khawatir. Lin Feng melihat sekeliling dan kemudian memasuki istana. Itu kosong. Lin Feng menemukan kamar yang tepat untuk berlatih kultivasi. Lin Feng sekarang kuat, dan dia bisa hidup di dunianya sendiri. Dia tidak butuh banyak. Tapi sekarang dia adalah murid utama Bodhidharma. Itu status sosial yang tinggi, bahkan Xuan Yuanmu menganggapnya bergengsi. Meskipun Xuan Yuanmu bukan murid pemimpin tertinggi, mereka telah memberinya kekuatan untuk merekrut murid baru, tugas penting. Lin Feng berjalan ke ruangan dan menyegelnya dari dalam menggunakan kekuatan Dao ruang kosong. Lin Feng mengambil lensa kristal yang diambilnya dari ruang cermin tempo hari dan memeriksanya. Itu berkilauan dan tembus cahaya. Lin Feng bisa merasakan ruang dan waktu Dao yang kuat muncul dari itu. Itu seperti ruang dan waktu di dalam telah disegel. Lin Feng telah berada di dunia itu untuk sementara waktu dan mengerti beberapa hal. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia perlu memahami dan mengendalikan lebih banyak jenis Dao tingkat 2. Semakin banyak jenis kekuatan Dao tingkat 2 yang dikontrolnya, semakin kuat jadinya. Yu Qing mengendalikan 2 jenis Dao tingkat 2, itulah sebabnya dia adalah tipe kaisar setengah suci yang lebih kuat dan memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada banyak orang. Berkat tipe tubuhnya yang istimewa, Lin Feng memiliki kemampuan untuk memahami beberapa jenis kekuatan. Oleh karena itu, dia ingin membuat semua kekuatan Dao mencapai tingkat kedua. Dengan melakukan itu, dia akan mampu melampaui semua orang lain pada level yang sama. Ruang dan waktu kekuatan Dao di lensa kristal tampak membingungkan dan tak terduga. Lin Feng perlu menyedotnya dan mempelajarinya. Dia berharap seperti itu, ruang dan waktunya Dao akan mencapai tingkat kedua. Tapi segelnya cukup tahan, akan sangat sulit bagi Lin Feng untuk mematahkannya sendiri. Meskipun Bodhidharma telah merekrutnya sebagai murid utamanya, dia masih perlu melihat bagaimana Lin Feng akan berkembang di masa depan, jadi Lin Feng tidak percaya padanya.
Satu-satunya orang yang dia percayai sepenuhnya adalah sapi tua itu. Tuan Ox, bisakah kamu muncul? Tanya sapi tua telah memutuskan hubungannya dengan Lin Feng. Dia mungkin punya rencana, atau mungkin dia takut pada Bodhidharma. Seperti yang diharapkan, sapi tua itu muncul di depan Lin Feng dengan ekspresi aneh. Lin Feng, jangan pernah menghubungi aku jika Bodhidharma ada, kata lembu tua itu. Lin Feng khawatir. Seperti yang diharapkan, sapi tua itu mungkin tahu Bodhidharma. Lin Feng, hubungan aku dengan Bodhidharma sangat kompleks. Karenanya, dia tidak dapat menemukan aku ada. Namun, aku dapat memberitahu kamu satu hal, adalah hal yang luar biasa bahwa kamu menjadi murid utamanya. Kamu bisa mempercayainya, kata sapi tua itu. Dia mengerti bagaimana perasaan Lin Feng. Lin Feng merasa lega. Tuan Ox, bisakah kamu membantu aku memeriksa lensa kristal ini? Lin Feng mengambil lensa kristal dan memberikannya kepada sapi tua. Sapi tua itu meliriknya dan kembali ke Lin Feng, bertanya, apakah kamu menemukannya kemarin di ruang cermin? Memang, aku menemukannya pada hari itu. Aku belum memberitahu siapapun, Lin Feng mengangguk. Dia duduk di tempat tidur di kamar. Sapi tua itu meraih lensa dan menutup matanya. Beberapa lampu biru muncul di sekitar kristal dan ruang yang kuat dan waktu Dao muncul. Lin Feng senang dan mulai mempelajarinya segera, tetapi sapi tua itu kemudian berhenti melepaskan kekuatan dan mengembalikannya kepada Lin Feng. Apa yang kamu lakukan, Tuan? Kata Lin Feng. Dia tidak mengerti, mengapa sapi tua itu berhenti. Ada jiwa tingkat tinggi Kaisar Suci yang hancur di dalamnya. Jangan membuka segel, jika tidak, kamu akan berada dalam bahaya besar, kata Master Ox. Lin Feng tampak terpana dan mengangguk, baiklah, aku mengerti. Aku akan mematahkannya ketika aku cukup kuat. Petik 2. Lin Feng awalnya ingin mematahkannya, mempelajari ruang dan waktu kekuatan Dao, mengembangkan ruang dan waktu kekuatannya sendiri ke tingkat kedua, dan kemudian membunuh Tian Qiong dan Pangeran Nan. Tetapi rencana itu gagal. Yang lama melihat bahwa Lin Feng kecewa. Dia tersenyum, menggaruk janggutnya dan berkata, jangan kecewa. Kamu adalah murid utama Bodhidharma. Kamu dapat pergi dan meminta bantuannya. Petik 2. Minta bantuan Bodhidharma. Lin Feng terkejut. Dia Kaisar Suci tingkat tinggi. Jiwa yang hancur pada tingkat yang sama tidak menimbulkan ancaman baginya. Selain itu, jika kamu membuatnya membuka segel, dia akan berpikir lebih tinggi tentang kamu karena itu akan membuktikan bahwa kamu mempercayainya. Dia akan sabar dengan kamu dan mengajari kamu banyak hal. Jangan lupa bahwa kamu adalah pewaris Tuan aku, kamu harus terus menjadi lebih kuat. Petik 2. Kami berada di Sekte Dewa sekarang. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya, aku tahu banyak orang di Sekte Dewa, termasuk Bodhidharma dan Han Xianzi. Kembali pada hari-hari, Tuanku mengajari mereka banyak hal, mereka tidak akan menjadi siapa mereka sekarang jika mereka belum pernah bertemu dengannya di masa lalu. Kamu adalah pewaris Tuanku, jadi kamu harus menjadi lebih kuat dari mereka. Kata lembu tua itu. Lin Feng merasakan tekanan tiba-tiba ketika dia mendengar itu, tapi dia tidak takut tekanan. Sejak awal di kota Yangzhou, dia berada di bawah tekanan. Cara terbaik untuk mengatasi masalah adalah dengan mendekati mereka langkah demi langkah. Dia telah mencapai puncak benua 9 awan, sedikit lebih banyak tekanan tidak membuatnya takut. Tuan Ox, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakan dewa. Petik 2. Bagus. Aku akan kembali, kalau begitu. Pergi dan lihat Bodhidharma. Tidak ada yang bisa mengetahui tentang aku, jadi aku tidak bisa membantu kamu, kata lembu tua itu. Dia menghilang dari kamar, kembali ke dunia Lin Feng. Beberapa menit kemudian, dia bersenang-senang mengobrol dengan Yue Menghe, Lin Hai, dan Liu Fei. Lin Feng melirik ke sekeliling dunianya sendiri dan menghela nafas. Orang tuanya memiliki kehidupan yang alami dan tidak terkendali. Sapi tua itu meniru mereka. Tapi bukankah mengagumkan memiliki beberapa yang bisa melindungi orang tuanya dan menghabiskan waktu bersama mereka? Lin Feng menyingkirkan lensa kristal dan meninggalkan ruangan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.